Adik ipar numpang selama 5 bulan dan tidak mau pindah, menganggap rumahku seperti rumahnya sendiri. Suamiku bahkan membentakku, kalau kamu tidak suka, pergi saja dari sini. Namun, harga yang harus dibayar membuat seisi rumah terdiam kaku. Saat itu aku sedang berdiri di dapurku sendiri, lalu mendengar suamiku dengan santai mengucapkan kalimat yang membuat tanganku melepaskan mangkuk yang sedang kupegang. Kalau kamu merasa sangat terganggu, kamu saja yang pindah untuk sementara waktu. Rumah ini bukan cuma milikmu sendiri. Mangkuk porselen itu jatuh menghantam lantai keramik, pecah menjadi serpihan putih yang berserakan. Bunyi nyaring yang kering itu membuat seisi rumah seketika hening. Satu-satunya orang yang masih duduk santai adalah Hana, adik iparku. Ia bahkan dengan pelan mengambil sepotong ikan lagi, seolah kejadian barusan sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Aku menunduk memunguti serpihan porselen itu satu persatu, semuanya tajam, lengah sedikit saja, bisa mengiris tangan. Sampai ujung jariku berdarah, barulah aku menyadari bahwa 17 tahun pernikahanku sama persis dengan mangkuk ini. Awalnya utuh, lalu retakan-retakan kecil mulai muncul, memanjang terus hingga hari ini. Namaku Nita, usiaku 43 tahun. Aku dan suamiku, Mas Bima, sudah menikah selama 17 tahun. Kami memiliki sebuah rumah berlantai 3 di sebuah gang yang tenang di kota Bogor. Rumah itu adalah hasil jerih payah kami berdua menabung selama lebih dari 10 tahun. Aku membuka toko perabotan rumah tangga kecil-kecilan, sementara Mas Bima bekerja sebagai manajer gudang di sebuah perusahaan bahan bangunan. Kehidupan kami memang tidak mewah, tapi berkecukupan, setidaknya sebelum Hana datang membawa kopernya. Kala itu, Hana menelepon dengan suara yang sangat sedih. "Mbak, aku sudah pisah ranjang. Aku butuh tempat numpang sementara untuk menenangkan diri." Aku tidak berpikir panjang. Anggota keluarga sedang tertimpa musibah, saling membantu adalah hal yang wajar. Aku bahkan merapikan ruang kerjaku di lantai 2 untuk ia tempati, membeli spray baru, dan menyiapkan kipas angin berdiri karena Hana bilang tidur pakai AC membuatnya mudah sakit kepala. Aku ingat hari itu tetangga bahkan bercanda, keluarga Mbak Nita mau nambah anggota baru nih. Aku tertawa, biar makin ramai, Bu. Saat itu aku benar-benar berpikir demikian. 2 minggu pertama, Hana sangat tahu diri. Setiap pagi ia bangun sangat awal untuk menyapu halaman, menyiram tanaman, dan kadang memasak sepanci bubur kacang hijau untuk sarapan sekeluarga. Setiap kali aku berkata, "Kamu istirahat saja, anggap saja seperti rumah sendiri," ia selalu tersenyum lembut. "Aku cuma numpang, Mbak. Kalau sudah dapat kerjaan tetap, aku pasti pindah." Mendengar itu, aku jadi makin kasihan. Memasuki akhir bulan pertama, Hana minta izin untuk tinggal lebih lama. Urusan pekerjaannya yang lama belum selesai, mantan suaminya terus menelepon mencari masalah, dan biaya sewa kos di luar juga mahal. Mas Bima bilang padaku, "Ya sudahlah, biarkan dia tinggal agak lamaan." Aku setuju. Lalu beberapa hari berubah menjadi 2 bulan. Memasuki bulan ketiga, aku mulai melihat semuanya berubah. Hana tidak lagi bangun pagi. Ia begadang sampai hampir tengah malam menonton drakor, lalu tidur sampai jam 9 pagi. Baju kotor dibiarkan menumpuk di dalam mesin cuci. Gelas minum diletakkan sembarangan di ruang tamu. Suatu hari, aku membuka kulkas dan melihat kotak berisi durian dibiarkan terbuka sejak kemarin. Bau menyengatnya membuat buah apel di kulkas pun jadi beraroma durian. Aku tersenyum dan berkata, "Hana, jangan lupa ditutup rapat ya, Mbak takut kulkas kita berubah jadi kebun durian." Hana hanya tertawa, "Oh, aku lupa Mbak, hal kecil kok." Namun, kejadian-kejadian kecil itu mulai sambung-menyambung. Pelanggan yang datang ke tokoku sering mampir ke rumah untuk mengambil sampel barang. Suatu kali, aku sedang melayani sepasang suami istri paruh baya. Tiba-tiba Hana turun memakai piyama tidur bergambar kartun, menguap sambil membuka kulkas. "Cuma ada jus jeruk ya?" tanyanya. Kedua pelanggan itu saling berpandangan, menahan tawa. Aku hanya bisa tersenyum menutupi rasa malu ulah adik iparku. Setelah kejadian itu, aku menegurnya dengan halus, "Hana, besok kalau ada tamu, tolong ganti baju yang lebih rapi ya." Hana mencibir, "Di rumah sendiri kok Mbak, kaku amat, rumah sendiri." 3 kata itu terdengar biasa, tapi entah kenapa membuatku merasa oleng. Di sore yang lain, saat aku pulang mengambil barang, kulihat set kursi kayu di ruang tamu sudah diubah arahnya. Pot bunga anggrek yang kurawat hampir 2 tahun digeser ke sudut yang gelap, rak buku pun menghilang. Aku bertanya, "Siapa yang pindah-pindahin ini?" Hana dengan senang hati memamerkan, "Aku yang tata ulang biar sesuai feng shui Mbak." Aku melihat sekeliling. "Tapi kenapa kamu tidak tanya Mbak dulu? Rumah ini kan banyak orangnya, harus saling komunikasi." Hana terdiam. Malamnya kuceritakan pada suamiku. Mas Bima tertawa, "Ah, masalah sepele gitu aja dipermasalahkan. Niat dia kan baik, cuma geser meja." "Bukan masalah mejanya, Mas. Aku merasa mulai tidak dimintai pendapat di rumahku sendiri.
Mas Bima menoleh dari layar ponselnya. Kamu terlalu banyak pikiran. Jawaban singkat itu membuatku enggan bicara lagi. Sejak hari itu, setiap ada masalah, aku menyelesaikannya sendiri. Tapi semuanya tak berhenti di situ. Suatu minggu pagi, aku membuka pintu ruang kerjaku untuk mengambil buku catatan, dan aku terkejut. Ruangan itu telah berubah menjadi studio, makeup. Meja kerjaku penuh dengan kosmetik, ring light, berdiri di dekat jendela, dan rak pakaian ditempatkan di sebelah lemari arsip. Hana sedang berdiri di depan kamera ponselnya. Halo semuanya. Hari ini aku mau share rahasia kecantikan. Melihatku masuk, ia mengangkat jari telunjuknya, memintaku menunggu. Aku berdiri di luar pintu hampir 10 menit, sampai ia selesai merekam. Mbak butuh apa? Mbak mau ambil map arsip. Habis ini tolong dirapikan ya. Ini kan ruang kerja Mbak. Aku cuma pinjam sebentar. Aku membuka lemari, beberapa map kontrak kerjaku diselipkan ke rak bawah, bahkan ada satu yang terkena noda, foundation. Saat itu aku benar-benar marah. Hana, kamu sudah 3 bulan di sini, Mbak tidak pernah perhitungan sama kamu. Tapi kamu harus menghargai barang-barang Mbak. Senyum di wajah Hana memudar. Kan gak rusak, Mbak. Bukan masalah rusak atau tidak, ini soal etika. Ia bersedekap. Mbak cerewet banget sih. Malamnya, Hana menangis mengadu pada kakaknya. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, yang jelas keesokan paginya Mas Bima menarik kursi dan duduk di sebelahku. Tolong maklumi dia tah. Aku terus memaklumi Mas. Dia baru saja cerai. Aku tahu dia sedang stres. Aku juga stres Mas. Bima menghela napas, biarin saja dulu untuk beberapa bulan ke depan. Aku menatapnya, lalu sampai kapan? Bima tidak menjawab. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan lebih banyak hal. Tagihan listrik naik hampir 2 kali lipat, tagihan air juga naik. Hana terus-menerus memesan barang, online. Setiap hari selalu ada kurir di depan rumah. Yang membuatku terkejut, banyak paket yang mencantumkan nomor teleponku. Suatu hari kurir menelepon 5 kali. Bu, tolong turun ambil blendernya. Bu, ada meja rias. Bu, ada catokan rambut. Aku bilang aku tidak pesan. Kurirnya tertawa, alamatnya benar kok, Bu. Sampai malam harinya, barulah Hana turun dengan santai. Oh, itu punyaku. Kenapa kamu pakai nomor telepon, Mbak? Nomorku sering mati. Kalau ada apa-apa kan repot? Enggak apa-apa kan, Mbak? Setelah berkata begitu, ia membawa kardus-kardus itu ke lantai atas. Aku berdiri di pintu menatapnya. Tiba-tiba merasa rumah ini memiliki terlalu banyak anak tangga. Setiap hari Hana naik 1 anak tangga, sementara aku merasa diriku turun 1 anak tangga. Puncaknya terjadi pada awal bulan kelima. Hari itu aku pulang dari pasar lebih awal. Baru saja membuka pagar, aku sudah mendengar suara tawa riuh dari lantai 2. Kukira ada acara arisan. Sesampainya di atas, barulah aku tahu Hana sedang berkumpul dengan teman-temannya. Tikar digelar di tengah ruangan, makanan berserakan, ada yang membawa speaker untuk bernyanyi. Seorang wanita menatapku lalu bertanya dengan santai, Mbak ini pembantu baru ya? Seisi ruangan tiba-tiba hening. Hana tersenyum canggung. Bukan, aku meletakkan kantong sayurku. Saya pemilik rumah ini. Para tamu itu berdiri dengan canggung, hanya Hana yang masih tersenyum. Aku lupa ngasih tahu Mbak. Aku melihat sekeliling ruangan yang dulu menjadi tempatku begadang menyelesaikan pembukuan, kini penuh dengan gelas plastik, bungkus makanan ringan, dan suara musik yang belum sempat dimatikan. Tepat pada saat itu, pintu utama di lantai bawah terbuka. Mas Bima baru pulang kerja. Aku menatap suamiku di bawah, sementara Hana menyusul turun dengan wajah cemberut. Hanya beberapa detik kemudian, ucapan Mas Bima membuat seluruh rumah terasa membeku. Mas Bima yang baru masuk rumah langsung merasakan suasana yang aneh. Sepatunya belum sempat dilepas, ia melihat beberapa orang asing berdiri canggung di ruang tamu sambil memegang gelas minuman, sementara aku berdiri diam di dekat tangga dengan kantong sayur yang belum sepenuhnya diletakkan. Hana menundukkan kepala, bibirnya terkatup rapat seolah baru saja menanggung ketidakadilan yang sangat besar. Seorang wanita dari kelompok tamu itu dengan ragu angkat bicara, maafkan kami, Bu, kami kira. Aku mengangguk pelan. Tidak apa-apa, silakan pulang duluan. Orang-orang itu saling pandang, lalu buru-buru membereskan barang. Suara resleting tas, kursi yang digeser, dan langkah kaki menuruni tangga terdengar bertubi-tubi. Hanya dalam beberapa menit, rumah kembali ke ketenangannya yang biasa, hanya menyisakan aroma makanan dan minuman manis yang masih mengambang di udara. Mas Bima menatap Hana, ada apa ini? Hana mengerjap, suaranya tercekat, aku cuma ngundang teman-teman makan siang. Aku lupa ngasih tahu Mbak Nita, terus Mbak marah. Aku belum sempat bicara ketika Hana menundukkan wajahnya. Aku tahu aku salah, tapi Mbak mempermalukanku di depan teman-temanku, aku malu banget. Mas Bima beralih menatapku, cuma karena itu,
Aku menatap lurus ke arah suamiku. Ini bukan soal makan siang. Dia pakai ruang kerjaku, ngundang orang tanpa izin, sampai-sampai temannya mengira aku ini pembantu. Bima menghela napas panjang. Kalau tamunya salah paham, tinggal dijelaskan saja kan, aku sudah jelaskan. Terus masalahnya apa lagi? Aku merasa hatiku mencelos. Ada hal-hal yang hanya dimengerti oleh orang yang berada dalam situasi tersebut. Yang membuatku lelah bukanlah kesalahpahaman orang luar, melainkan perasaan bahwa aku semakin menjadi orang asing di rumahku sendiri. Aku merendahkan suaraku, "Mas, apa kamu sadar sejak Hana pindah ke sini, semua hal di rumah ini berubah?" Bima terdiam beberapa detik, lalu menarik kursi dan duduk. "Hana sedang kesusahan, Ta. Kamu tahu dia nggak punya tempat lain. Namanya keluarga, kita harus banyak memaklumi." Aku menatap suamiku lekat-lekat. Memaklumi itu beda dengan membiarkan semua batasan dilanggar. Suasana hening. Hana berdiri di dekat pintu, meremas kedua tangannya. "Atau aku pergi saja?" Mendengar itu, Mas Bima langsung berbalik. "Mau kemana? Kamu mau tinggal di mana? Ngekos? Pakai uang dari mana?" Hana menunduk. Aku langsung paham kenapa obrolan ini selalu berujung ke arah sana. Suamiku selalu lemah hati pada adik perempuannya. Sejak kecil, Hana adalah anak yang paling dimanja. Setelah ayah mereka meninggal, Mas Bima hampir menggantikan peran ayah untuk menjaganya. Kebiasaan itu terbawa sampai sekarang. Dulu aku memaklumi hal itu, tapi sekarang hal itu justru menjadi jurang pemisah di antara kami berdua. Malam harinya, setelah selesai bersih-bersih, aku membawa tagihan listrik dan air ke meja. "Mas, coba lihat ini." Ia mengambilnya. "Kok bulan ini naiknya drastis banget? Naik 30%, mungkin karena cuaca panas. Naiknya terus-menerus selama 3 bulan. Ia menatapku. "Maksudmu apa?" Aku nggak bermaksud apa-apa. Hanya saja, sejak rumah ini tambah penghuni, pengeluarannya juga berbeda. Hana yang sedang main ponsel di sofa tiba-tiba mendongak. "Uang listrik kan aku udah kasih, Mbak." Aku menoleh. "Kamu ngasih berapa?" 500.000. Aku mengangguk. "Terima kasih, Hana." Hana tersenyum. "Aku masih sadar diri kok, Mbak." Kalimat itu membuatku tidak tahu harus senang atau sedih. 500.000 memang bukan jumlah yang kecil, tapi sama sekali tidak cukup untuk menutupi tagihan listrik, air, makan, dan berbagai pengeluaran tak terduga lainnya. Yang membuatku resah adalah Hana selalu berpikir hanya dengan memberi sejumlah uang, semua masalah selesai. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara sandal Hana yang mondar-mandir di lantai 2 terdengar sampai hampir tengah malam, sesekali diselingi suara tawa dari ponselnya. Mas Bima memunggungiku, tidur dengan sangat cepat. Aku menatap langit-langit kamar, ada retakan kecil di sudut dinding. Aku ingat saat rumah ini baru selesai dibangun, kami berdua berdebat memilih warna cat. Bima bilang warna krem akan membuat rumah lebih terang. Aku suka warna abu-abu agar tidak mudah kotor. Pada akhirnya aku mengalah padanya, seperti dalam banyak urusan besar maupun kecil di rumah ini. Aku selalu mengalah pada suamiku, tapi kali ini aku mulai merasa tidak tahu seberapa jauh lagi aku harus mengalah. Keesokan paginya, aku membuka toko sejak awal. Sekitar jam 10, Mbak Sari, penjual buah di seberang jalan, mampir. Ia tersenyum lebar. "Wah, rumah Mbak Nita sekarang makin ramai ya. Maksudnya gimana, Mbak? Kemarin kulihat tamu banyak banget, kukira Mbak Nita buka warung makan." Aku ikut tertawa pelan. "Itu temannya adik ipar saya." Mbak Sari menarik kursi dan duduk. "Jujur ya, Mbak, adik ipar Mbak itu aktif banget. Orangnya ramah, cuma, ia ragu-ragu, ada apa Mbak? Dia sering banget ngenalin rumah ini sebagai rumahnya. Kemarin aku dengar dia bilang ke kurir, taruh saja di depan gerbang rumah saya." Aku tersenyum canggung, mungkin dia cuma keceplosan. Bisa jadi. Mbak Sari beralih ke topik lain. Tapi sepanjang pagi aku tidak bisa fokus menjaga toko. Sore harinya, seorang teman lama meneleponku. "Nit, aku mau nanya dong." "Nanya apa?" "Adik iparmu buka kelas jualan? Online? Ya?" "Aku nggak tahu, dia masang alamat rumahmu di internet sebagai tempat ambil barang." Aku terkejut. "Kamu serius? Beneran? Banyak customer yang nanya ke aku apa itu toko dia?" Aku meminta tautannya. Saat membuka ponsel, hatiku langsung mencelos. Akun media sosial Hana dengan jelas mencantumkan alamat rumahku sebagai tempat pengiriman. Di bawahnya ada puluhan komentar pelanggan. Ada yang bertanya jam buka, ada yang bertanya apakah bisa datang langsung. Aku langsung menelepon Hana. Di ujung telepon ia masih terdengar ceria. "Mbak nyari aku? Kamu di mana?" "Di rumah." "Mbak pulang sekarang." 15 menit kemudian, aku sampai. Hana sedang duduk di depan laptop. Aku menyodorkan ponselku, "Tolong jelaskan ini." Hana melihat sejenak lalu tertawa. "Oh, ini. Alamat ini kan alamat rumah kita. Ini rumah Mbak dan Mas Bima. Kan aku nggak bilang ini rumah milikku sendiri, Mbak. Pelangganku yang datang ke sini, nggak apa-apa kan?"
Aku cuma jualan kecil-kecilan. Kamu udah minta izin ke Mbak? Hana mulai kesal. Masalah kecil aja dibesar-besarin. Bagi kamu kecil, bagi Mbak tidak. Tepat saat itu, bel rumah berbunyi. Seorang pemuda memeluk kardus berdiri di luar. Permisi, ada pengiriman 24 paket, skincare. Aku tertegun. 24 paket? Iya Bu. Hana berlari keluar. Taruh di sini aja Mas. Kurir itu harus pakai troli untuk memindahkan semua barang ke dalam. Ruang tamu yang asalnya luas tiba-tiba penuh kardus. Aku melihat sekeliling, jalan masuk cuma muat satu orang, bahkan pot tanaman di dekat pintu pun tergeser. Aku menarik napas dalam. Hana, kamu beneran mau jualan di sini? Cuma buat beberapa bulan, Mbak. Lagi-lagi beberapa bulan. Senyum di wajah Hana memudar. Mbak pengen ngusir aku kan? Mbak emang gak pernah ngomong langsung, tapi maksud Mbak begitu. Tepat saat itu, Mas Bima pulang. Baru saja masuk pagar, ia harus menghindari tumpukan kardus. Kok banyak barang begini? Hana langsung ceria lagi. Barang daganganku udah mulai laku? Mas. Hebat kan? Belum selesai Bima menanggapi, aku meletakkan ponsel di atas meja. Coba Mas lihat ini. Ia membaca beberapa menit lalu mendongak. Masalahnya di mana? Dia pakai alamat rumah kita buat jualan kan gak apa-apa? Mas tahu gak dampaknya kalau ada masalah sama pelanggan? Kalau barangnya cacat? Kalau pelanggannya datang ngeluruk ke sini? Bima tertawa meremehkan, kamu terlalu cemas. Aku menatap ruangan yang penuh kardus itu. Aku gak terlalu cemas, aku sedang melihat fakta yang ada di depan mata. Suasana baru saja mereda ketika terdengar suara klakson mobil dari luar pagar. Sebuah mobil pikap berhenti. Sopirnya turun membawa secarik kertas. Permisi, apa benar ini gudang Bu Hana? Saya bawa 100 koli barang. Aku dan Mas Bima serempak menoleh ke arah Hana. Wajahnya seketika berubah pucat, lalu buru-buru memaksakan senyum yang kaku. Ia menatap pikap itu, lalu menatap Bima dengan pandangan meminta tolong. Bima ikut terpaku. Sementara aku berdiri diam di dekat pintu. Rasanya semua ketakutanku selama berbulan-bulan ini, akhirnya benar-benar terwujud di depan mata. Sopir itu bertanya lagi, Bu Hananya ada, ini pengiriman 100 koli, skincare, sistem PO. Hana berjalan cepat keluar pagar, Mas, tunggu sebentar, saya telepon untuk konfirmasi dulu. Ia membalikkan badan, suaranya direndahkan sampai aku tidak bisa mendengarnya. Hanya beberapa menit kemudian, Hana kembali dan tersenyum canggung pada sopir itu. Mas, maaf ya, saya pindah gudang tapi pihak ekspedisinya belum. Update. Tolong dibawa balik saja. Sopir itu menggaruk kepalanya. Syukurlah, rumah segini mana muat nampung barangnya. Mobil pikap itu pun mundur meninggalkan gang. Aku tidak mengatakan apa-apa sampai suara mesin mobil benar-benar menghilang. Mas Bima yang angkat bicara duluan. Kamu masukin barang sebanyak itu, Han? Hana tersenyum kecut. Aku mau coba jualan agak gedean Mas. Uang dari mana? Bukannya modalmu pas-pasan? Ada teman yang join, modal. Aku menoleh. Teman siapa? Temanku, Mbak. Teman yang mana? Hana agak gelagapan. Teman di Jakarta. Jawaban itu terlalu tidak jelas. Aku tahu Hana menyembunyikan sesuatu, tapi aku berusaha menahan diri. Malam itu, sehabis makan malam, aku menyeduh teh lalu memanggil mereka berdua ke ruang tamu. Aku rasa kita perlu bicara baik-baik. Mas Bima duduk duluan. Ada apa? Ngomong aja. Aku meletakkan 3 cangkir teh di meja. Mas dan Hana dengarkan aku sampai selesai dulu ya. Keduanya diam. Aku mengeluarkan buku catatan kecil tempatku mencatat segala hal selama beberapa bulan terakhir. Tagihan listrik naik, tagihan air naik, barang dagangan memenuhi ruang tamu, alamat rumah dipakai buat nerima orderan. Ruang kerjaku berubah jadi studio rekaman, tamu Hana datang makin sering. Hana menggigit bibir, aku bakal beres-beres, Mbak. Mbak nggak butuh janji. Mbak butuh kepastian waktu. Aku menatap lurus. Dulu kamu bilang 2 minggu, lalu sebulan, lalu beberapa bulan. Seluruh ruangan sunyi. Mas Bima mengangkat cangkir teh dan meniupnya pelan, Gimana kalau kita kasih waktu Hana sampai akhir tahun? Aku mendongak menatap suamiku, sekarang baru bulan Juli, Mas bilang cepat? Aku tertawa, tawa yang sangat pelan. Bahkan aku sendiri merasa aneh. Karena hatiku sama sekali tidak merasa lucu. Mas masih ingat waktu Hana baru datang? Mas bilang dia cuma numpang beberapa minggu sampai kondisinya membaik. Kalau sampai akhir tahun kondisinya masih belum membaik gimana? Bima tidak menjawab. Hana berbisik, aku bakal usaha Mbak. Usaha gimana? Jualanmu memang sudah laku? Aku menatap tumpukan kardus di sudut ruangan. Jujur sama Mbak, sebulan untung berapa? Hana menunduk. Bulan pertama belum ada untung. Tapi bulan ini pasti lebih mendingan. Aku paham, artinya belum ada kepastian sama sekali. Percakapan malam itu berakhir tanpa kesepakatan. Malam itu, aku naik ke atap untuk menyiram pot-pot bunga, bougainville. Angin bulan Juli membawa hawa panas sisa siang hari. Melihat atap rumah-rumah tetangga,
Aku melihat cahaya lampu kuning memancar dari jendela-jendela kecil. Setiap rumah memiliki ceritanya sendiri. Saat pintu tertutup rapat, orang luar tak akan pernah tahu apakah di dalamnya damai atau sedang dilanda prahara. Saat aku sedang menggulung selang air, ku dengar suara langkah kaki naik. Itu Pak Usman, tetangga sebelah rumah. Ia berdiri di balkon rumahnya memegang gembor air. Belum tidur, Bu Nita? Iya Pak, lagi nyiram tanaman. Ia tersenyum. Rumahnya tambah ramai ya, pasti senang. Aku ikut tersenyum. Iya Pak. Pak Usman terdiam sejenak lalu bertanya. Maaf nih, kalau Bapak terlalu ikut campur, abaikan saja ya. Mbak Hana buka toko di rumah, Bu. Aku menggeleng. Enggak Pak, soalnya beberapa hari ini kurir sering banget mondar-mandir. Ada juga yang nanyain nomor rumah Ibu ke Bapak. Aku menghela napas pelan. Mungkin karena adik ipar saya jualan online, Pak. Pak Usman manggut-manggut. Usaha itu bagus, cuma takutnya kalau tamu keluar masuk terus, warga gang jadi susah parkir motor atau lewat. Kalimat lembut itu membuatku gelisah sepanjang malam. 2 hari kemudian, apa yang kutakutkan akhirnya terjadi. Sekitar jam 10 pagi saat aku sedang menjaga toko, ponselku berbunyi. Di seberang telepon adalah Bu Ratna, Ketua RT, Bu Nita. Iya, Bu RT. Sore ini Ibu ada di rumah? Ada yang mau saya bicarakan. Ada masalah apa Bu? Ada warga yang laporan, rumah Ibu sering jadi tempat bongkar muat barang, mobil pikapnya nutupin jalan gang. Saya mampir sore nanti ya. Aku berterima kasih lalu menutup telepon. Sepanjang siang, hatiku terasa seberat batu. Tepat jam 4 sore, Bu Ratna datang bersama Pak Jono, bagian keamanan lingkungan, Hansip. Mereka berdua duduk minum teh lalu bicara dengan sangat halus, keluarga Bu Nita sudah lama tinggal di sini, warga semua respek. Tapi beberapa minggu ini, mobil kurir terlalu banyak, kemarin bahkan sampai menghalangi jalan ambulans. Aku mengangguk, saya paham, Bu. Warga memang belum ada yang protes resmi, cuma minta saya ngingetin duluan. Aku menatap Hana, ia menunduk sambil meremas tangannya. Mulai besok saya suruh mereka kirim ke tempat lain, Bu. Pak Jono tersenyum ramah. Nah, gitu kan enak. Saat mereka baru saja akan pamit, bel rumah kembali berbunyi. Seorang wanita parubaya masuk, permisi, Bu Hana ada? Hana melangkah maju. Iya. Saya beli paket skincare. Dari Mbak. Iya Bu. Baru pakai 3 hari muka saya alergi. Saya mau retur. Hana kebingungan. Ibu tunggu sebentar, saya cek dulu. Wanita itu mengeluarkan bon dari tasnya. Ini buktinya. Aku tak sengaja melihat alamat di bon itu masih menggunakan alamat rumahku. Bu Ratna dan Pak Jono juga melihatnya. Mereka saling pandang tapi tidak berkomentar. Setelah pelanggan itu pulang, Bu Ratna hanya berpesan pelan, tolong segera dibereskan ya, Bu Nita. Begitu pagar ditutup, aku menoleh pada Hana. Ini yang selama ini Mbak takutkan. Hana menggigit bibir, cuma 1 pelanggan Mbak. Hari ini 1, besok bisa 2. Kamu mau beresin pakai cara apa kalau alamatnya masih di sini? Hana terdiam. Mas Bima pulang kerja tepat pada saat itu. Mendengar ceritaku, ia memijat pelipisnya. Apa kamu sewa gudang kecil aja? Hana menunduk. Uang dari mana, Mas? Aku menatap suamiku. Mas lihat kan sekarang? Ia duduk terdiam cukup lama, lalu akhirnya bertanya, utangmu masih banyak? Hana tersentak, siapa yang bilang ke Mas? Bima hanya menebak, dan Hana langsung bungkam. Aku sadar, inilah rahasia yang disimpan Hana berbulan-bulan. Beberapa saat kemudian, Hana menjawab lirih, aku masih ada utang buat ambil barang. Berapa? Pasti nggak banyak kan? Lumayan Mas. Berapa? Hampir 150 juta. Ruangan itu mendadak hening seketika. Aku menatap Hana, di mataku tak ada lagi rasa kesal seperti sebelumnya, yang ada hanyalah keterkejutan. Seseorang yang baru saja bercerai, belum punya pekerjaan tetap, tapi nekat berutang dalam jumlah besar untuk modal bisnis. Aku mulai mengerti kenapa dia begitu terburu-buru berjualan, kenapa setiap hari manteng di depan ponsel, kenapa ruang tamu penuh kardus. Tapi, memahami bukan berarti membenarkan dan membuat segalanya jadi lebih mudah. Bima duduk terpaku lama sekali. Kamu pinjam ke bank? Hana menggeleng. Pinjam ke kenalan. Ada jaminan hitam di atas putih? Nggak ada. Sudah jatuh tempo? Hana tidak menjawab. Keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Tepat saat itu, ponsel Hana berbunyi. Nama yang tertera di layar adalah Pak Dharma. Begitu melihatnya, wajah Hana pucat pasi, ia buru-buru mematikan panggilan. Kurang dari 10 detik, ponselnya bergetar lagi. Lalu ketiga kalinya, keempat kalinya. Akhirnya Hana berdiri dengan gemetar, membawa ponselnya ke halaman belakang. Dari balik jendela kaca,
Aku hanya melihatnya terus-menerus menggelengkan kepala sambil memegangi keningnya. Beberapa menit kemudian, Hana masuk kembali dengan wajah pasi. Baru saja ia mau menyimpan ponselnya, terdengar suara rem mobil dari luar pagar. Seorang pria parubaya berusia sekitar 50-an, mengenakan kemeja putih rapi, turun dari mobil MPV. Ia membetulkan letak kacamatanya, menatap perlahan nomor rumah kami, lalu menekan bel. Bel berbunyi 3 kali berturut-turut, tidak terburu-buru, nadanya stabil. Cukup untuk memberitahu penghuni rumah bahwa orang yang di luar memiliki kesabaran tinggi. Hana membeku di tengah ruang tamu. Wajahnya memucat, tangannya menggenggam ponsel erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. Mas Bima menatap adiknya, siapa itu? Hana menggeleng pelan. Aku juga nggak yakin. Aku tidak bertanya lagi, lalu melangkah keluar membukakan pagar. Pria itu mengangguk sopan. Kemeja putihnya tersetrika rapi, celana bahan abu-abunya bersih, sepatunya mengkilap. Wajahnya sama sekali tidak menakutkan, malah terkesan sangat berwibawa dan tenang. Maaf permisi, apa benar ini rumah Bu Hana? Aku menjawab perlahan. Ini rumah saya Pak. Hana adik ipar saya, dia tinggal di sini. Bapak mencari dia ada urusan apa? Pria itu tersenyum sopan. Nama saya Dharma. Baru mendengar nama itu, Hana bergegas keluar dari dalam rumah. Pak Dharma. Pria itu menatap Hana lalu menghela napas. Akhirnya ketemu juga. Saya sudah coba hubungi kamu hampir seminggu ini. Hana menunduk, saya sibuk Pak. Sibuk atau sengaja menghindar? Tak ada yang menjawab. Suasana di antara mereka membuatku langsung paham bahwa mereka saling kenal. Mas Bima mempersilahkan tamu itu masuk. Pak Dharma duduk, kedua tangannya diletakkan rapi di atas lutut. Maaf saya numpang bicara sebentar, kalau agak mengganggu tolong dimaklumi. Mas Bima menuangkan teh. Silakan Pak, ada masalah apa dibicarakan saja. Pak Dharma menatap Hana, lalu membuka tas kerjanya dan mengeluarkan map arsip. Saya datang ke sini bukan mau debt collector. Mendengar itu, aku dan Bima terkejut. Saya cuma mau Bu Hana membaca kembali apa yang sudah ditandatanganinya. Ia meletakkan dokumen itu di meja. Tanggal 15, kamu meminjam 140 juta untuk modal skincare. Saya yang jadi penjamin kamu karena saya percaya. Hana mengangguk pelan, saya ingat, Pak, 3 bulan pertama saya bayar lancar kan? Betul. Tapi masuk bulan keempat, kamu berhenti bayar. Hana kembali menunduk. Pak Dharma melanjutkan dengan suara yang sangat tenang. Pihak pemberi utang mulai gelisah. Mereka minta saya mengecek kondisimu. Saya janji akan cari kamu sebelum urusannya jadi makin panjang. Aku memperhatikan bapak ini baik-baik. Cara bicaranya jauh berbeda dari dugaanku. Tidak ada nada ancaman, tidak ada tekanan, hanya seperti orang tua yang mencoba membantu anak muda menyelesaikan kekacauan. Mas Bima bertanya pelan. Hana bilang dia, join, modal sama teman. Pak Dharma agak kaget. Teman siapa yang dia maksud? Ia menoleh ke arah Hana. Kakakmu rupanya belum tahu ya? Ruangan seketika sunyi. Aku beralih ke Hana. Jadi semua barang itu punyamu sendiri? Hana mengangguk pelan. Aku takut kalian kepikiran. Aku menghela napas. Mau kamu tutup-tutupi juga akhirnya kami tahu dan kepikiran. Tiba-tiba Hana menangis terisak. Awalnya aku cuma niat ambil dikit. Tapi mereka bilang kalau ambil banyak, harganya jauh lebih murah. Aku pikir dalam beberapa bulan jualan pasti modalnya balik. Pak Dharma menyambung dengan pelan, kondisi pasar cepat berubah, barangnya numpuk nggak laku. Banyak reseller yang bernasib sama denganmu. Bima memijat pelipisnya. Kenapa kamu nggak ngomong ke Mas? Kamu malu? Perceraianku aja udah bikin keluarga sedih Mas. Aku nggak mau kalian tahu kalau aku juga gagal dalam bisnis. Mendengar itu, hatiku sedikit melunak. Selama beberapa bulan ini aku hanya melihat sifat cueknya, aku tak pernah mengira di baliknya ada rasa takut yang besar. Tapi rasa kasihan tak cukup untuk menghapus semua masalah yang sudah terjadi. Aku bertanya dengan nada lembut, lalu soal pakai alamat rumah Mbak? Hana mengusap air mata. Awalnya orderan cuma dikit, lama-lama makin banyak. Kenapa nggak sewa gudang? Uang sewanya sebulan hampir sama kayak cicilan bunganya. Aku paham hitung-hitungannya. Berhemat beberapa juta sebulan, tapi imbasnya seluruh rumahku dijadikan tempat bongkar muat barang. Terkadang, orang yang terlalu lama bergelut dengan masalah sering kehilangan batas antara haknya sendiri dan hak orang lain. Pak Dharma meminum tehnya lalu berdiri. Saya rasa cukup jelas. Mas Bima menahannya. Tunggu, Pak. Kalau boleh, saya minta tambahan waktu untuk adik saya. Maksimal berapa lama? 1 bulan. Hana mendongak penuh harap. 1 bulan lagi ya, Pak. Pak Dharma menatap tajam ke arah Hana. Syaratnya kamu harus kooperatif. Saya janji akan kooperatif, Pak. Dan tolong jangan matikan nomor telepon lagi. Hana mengangguk. Setelah Pak Dharma pulang, rumah itu tenggelam dalam keheningan yang panjang. Sampai tiba waktu makan malam, tak ada satupun yang angkat bicara. Kipas angin di langit-langit berputar stabil, suara sendok beradu dengan piring terdengar sangat jelas. Menghabiskan setengah mangkuk nasi,
Aku meletakkan sendokku. Hana, ia mendongak. Mbak cuma mau tanya satu hal. Kamu berencana tinggal di sini sampai kapan? Hana menggigit bibir. Aku belum tahu, Mbak. Mbak nggak ngusir kamu malam ini juga. Ia menatapku, matanya sedikit berbinar. Tapi Mbak ingin kamu punya rencana yang jelas. Mas Bima baru mau menyela, tapi aku mengangkat tangan. Biar aku yang selesai bicara, Mas. Bima terdiam. Aku menoleh lagi pada Hana. Dalam 1 bulan ini, selesaikan urusan bisnismu, dan sekalian cari kos-kosan atau tempat tinggal baru. Tangan Hana yang memegang sendok terhenti. Mbak tetap bantu kamu kalau butuh, tapi rumah ini harus kembali ke fungsinya semula. Suasana berat menyelimuti meja makan. Mas Bima meletakkan piringnya. Kamu terlalu mendadak nggak sih, Ta? Mas pikir 5 bulan itu sebentar? Coba Mas posisikan diri di tempatku. Bima bungkam. Makan malam berakhir dalam diam. Hari-hari berikutnya, Hana benar-benar berubah. Ia bangun lebih pagi, mencuci bajunya sendiri, memindahkan kardus-kardus dagangannya ke kamar. Pelanggan yang mau ketemuan dialihkan ke warung kopi dekat rumah. Suatu pagi saat aku sedang menyapu halaman, Hana mendekat. Mbak, aku mendongak, ada apa? Aku minta maaf, Mbak. Aku menyandarkan sapu lidi ke tembok. Aku sadar selama ini nyusahin. Dulu aku mikirnya Mas Bima bakal selalu belain aku. Aku lupa kalau dia sekarang suaminya, Mbak. Aku menatap Hana cukup lama. Itu adalah kalimat pertamanya selama 5 bulan ini yang benar-benar mengakui posisiku di keluarga ini. Aku tersenyum tipis. Bagus kalau kamu paham, Hana menunduk. Aku bakal berusaha lebih baik, Mbak. Aku tidak menjanjikan apa-apa. Orang berubah karena tindakan, bukan karena permintaan maaf. 3 hari kemudian, sepulang dari pasar, kulihat ruang tamu sudah jauh lebih rapi. Separuh kardus barang sudah lenyap. Pot bunga anggrek juga sudah dikembalikan ke tempat semula. Aku baru saja merasa lega ketika ponselku berbunyi. Dari Mbak Sari, Mbak Nita, mau nanya nih. Iya, Mbak. Emang rumah Mbak lagi mau dijual ya? Dijual gimana maksudnya? Itu loh. Ada 2 orang di depan gang nanyain rumah Mbak. Aku kaget. Siapa yang jual? Katanya lihat info, pemilik rumah butuh uang cepat makanya mau di-over kredit atau dijual. Aku terperanjat. Aku nggak pernah pasang iklan jual rumah. Coba dicek dulu deh, Mbak. Aku menutup telepon, lalu bergegas pulang. Masuk ke pekarangan, kulihat Hana sedang duduk di depan laptop dengan wajah panik. Ada apa, Mbak? Aku menyodorkan ponselku padanya. Kamu tahu nggak rumah kita diposting mau dijual? Hana membelalakkan matanya. Dijual? Ada yang mau beli? Ia menggeleng panik. Bukan aku, Mbak. Tepat saat itu Mas Bima pulang lebih awal. Kami bertiga belum sempat memproses apa yang terjadi saat telepon kabel di toko berdering. Suara seorang pria terdengar sopan di ujung sana. Halo, permisi, apa benar rumah di Jalan Merpati ini masih dijual? Saya lihat infonya pagi ini, mau janjian lihat ke lokasi sore ini. Aku meremas gagang telepon. Alamat yang dibacakan orang itu benar-benar alamat rumah kami. Tapi masalahnya tak seorang pun dari keluarga kami yang pernah memasang iklan rumah dijual. Orang di seberang sana dengan sabar menunggu jawaban. Halo, Ibu dengar? Saya lihat di internet katanya butuh uang mendesak. Makanya saya mau mampir sekarang. Aku berusaha mengendalikan suaraku. Maaf Pak, Bapak lihat iklannya di mana? Di grup jual beli properti area Bogor, baru diposting sekitar sejam lalu. Saya tidak menjual rumah saya, Pak. Orang itu terdiam beberapa detik. Wah, berarti ada penipuan nih. Aku mengucapkan terima kasih lalu menutup telepon. Belum sempat duduk, telepon berdering lagi. Kali ini seorang wanita. Ibu, rumahnya masih ada? Harganya miring banget soalnya. Aku terpaksa menjelaskan ulang. Hanya dalam waktu kurang dari 20 menit, ada 4 panggilan serupa. Mas Bima yang berdiri di sebelahku mulai terlihat tegang. Coba lihat iklannya. Aku membuka halaman grup tersebut. Foto pertama yang muncul adalah bagian depan rumah kami. Fotonya sangat jelas. Saking jelasnya pot bunga, bougainville, yang baru kupangkas minggu lalu terlihat utuh. Foto kedua adalah ruang tamu, foto ketiga tangga. Foto terakhir, halaman belakang. Aku tertegun. Sudut-sudut foto ini hanya bisa diambil oleh orang yang pernah tinggal atau sering masuk ke rumah ini. Bima mengerutkan kening. Siapa yang ambil foto-foto ini? Aku menoleh ke Hana. Ia menggeleng keras. Bukan aku, Mbak. Aku memang sering bikin video buat jualan. Tapi aku sumpah nggak pernah pasang iklan jual rumah. Aku menatap wajah Hana baik-baik. Kalau dulu, mungkin aku akan mengira ia berbohong. Tapi kali ini dari sorot matanya hanya ada kepanikan. Kami segera melaporkan postingan tersebut ke admin grup. Untungnya setengah jam kemudian postingan itu dihapus. Kami bertiga menghela napas lega. Kukira masalahnya berhenti di situ. Tapi malam itu sekitar jam 8, bel gerbang kembali berbunyi. Di luar berdiri sepasang suami istri parubaya. Suaminya tersenyum ramah.
Maaf mengganggu, kami mau lihat rumah. Aku menjelaskan dengan sabar bahwa itu info hoax. Istrinya mengeluarkan ponsel. Loh, orang yang masang iklan masih chatting sama saya nih. Ia menunjukkan layarnya. Pengiklannya memakai akun bodong bernama Pusat Rumah Idaman. Yang membuatku tertarik adalah satu pesan di obrolan itu, datang saja langsung, pemilik rumahnya ramah banget kok. Aku tak sengaja tertawa. Sudah lama aku tak tertawa dalam situasi sekonyol ini. Wanita itu ikut tertawa. Untung saya kesini dulu. Tadinya udah mau transfer DP. Setelah mereka pulang, aku mengunci pagar rapat-rapat. Bima berdiri di sampingku. Kayaknya ada yang sengaja ngerjain. Aku menoleh. Mungkin saingan bisnisnya Hana, tapi masa sampai niat pasang iklan rumah kita? Bima tidak menjawab. 2 hari berlalu, kehidupan perlahan kembali normal, setidaknya di permukaan. Hana mulai memindahkan barangnya ke gudang kecil. Pagi-pagi ia bahkan berinisiatif memasak sarapan. Sepiring lontong sayur hangat disajikan di atas meja. Cobain, Mbak. Aku menyuap sedikit. Enak, Han. Hana tersenyum. Udah lama aku nggak masak ginian. Mas Bima juga terlihat senang. Tuh kan, rumah kita udah balik kayak dulu lagi. Aku tidak berkomentar. Aku tahu ada retakan yang tak selalu bisa dilihat oleh mata. Selesai sarapan, aku pergi menjaga toko. Menjelang siang, Mbak Sari berlari menghampiri. Nita, ada apa Mbak? Ada yang nanyain rumahmu tuh. Cari siapa? Bapak-bapak tua. Katanya nanyain Hana masih tinggal di sana enggak. Aku berterima kasih lalu melihat keluar. Di ujung gang, seorang pria parubaya sedang berdiri di bawah pohon palem. Ia mengenakan kemeja coklat muda dan topi bisbol. Melihatku, ia mengangguk pelan lalu menghampiri. Maaf, saya mencari Mbak Hana. Saya kakak iparnya. Ada yang bisa dibantu, Pak? Pria itu mengeluarkan sebuah kartu nama dari saku kemejanya. Nama saya Dimas. Aku menerimanya. Di kartu itu hanya ada nama dan nomor telepon, tanpa jabatan, tanpa alamat. Ia tersenyum. Saya tidak akan mampir, cuma titip ini tolong berikan pada Hana. Ia menyodorkan amplop coklat tipis. Ini apa Pak? Dia buka pasti paham. Bapak siapa? Kenalan mantan suaminya Hana. Setelah berkata begitu, ia mengangguk sopan lalu berjalan pelan meninggalkan gang. Aku menatap kepergiannya. Amplop di tanganku sangat tipis, tak ada nama pengirim, tak ada perangko. Sore harinya aku membawanya pulang. Begitu melihatnya, Hana langsung mematung. Siapa yang kasih, Mbak? Bapak-bapak namanya Dimas. Tangannya terlihat gemetar saat menerima amplop itu. Mas Bima juga mendekat. Hana ragu-ragu sejenak, lalu merobek ujung amplop. Isinya cuma sebuah kunci kecil dan selembar kertas yang dilipat 4. Ia membuka kertas itu, baru membaca beberapa baris. Air matanya langsung menetes. Bima cemas. Ada apa? Hana diam-diam menyodorkan surat itu pada kakaknya. Aku ikut mengintip. Tulisan tangan seorang pria, tak panjang, hanya belasan baris. Penulisnya mengaku bernama Randy, mantan suami Hana. Ia meminta maaf karena pernikahan mereka harus berakhir dengan banyak kesalahpahaman. Ia menyebutkan bahwa kunci itu adalah kunci, storage, gudang kecil, yang pernah ia sewa. Di sana masih ada beberapa barang milik Hana yang belum sempat ia kembalikan. Ia menitipkannya pada Pak Dimas karena Randy dan keluarganya akan pindah ke luar negeri. Di akhir surat ada satu kalimat, aku harap kamu bisa memulai kembali dengan apa yang benar-benar milikmu. Jangan terus memaksa memegang hal-hal yang di luar kemampuanmu. Hana melipat surat itu. Ia duduk membisu cukup lama. Baru pada malam harinya, ketika hanya tinggal kami berdua mencuci piring di dapur, Hana angkat bicara. Mbak, dulu, Mbak pernah ngerasa aku orang yang suka pamer nggak? Aku berpikir sejenak. Enggak sih. Kamu juga nggak suka numpang. Aku menoleh menatapnya. Mbak tahu saat kamu baru cerai, kamu cuma pengen ngebuktiin kalau kamu bisa hidup mandiri. Tapi kenapa makin aku pengen ngebuktiin, makin banyak salah yang aku perbuat. Aku meletakkan mangkuk terakhir ke rak piring. Semua orang punya masa-masa seperti itu, Han. Hana tersenyum sedih. Aku pikir kalau aku bisa dapat uang banyak dengan cepat, orang-orang bakal mandang aku beda. Aku mengambil serbet mengelap tangan. Bagi keluarga, bukan soal seberapa banyak uang yang kamu hasilkan. Ia menunduk. Aku telat banget ya sadarnya. Tak ada yang mengungkit masalah lalu, kami hanya mengobrol soal tanaman, bougainville, soal pohon jeruk nipis yang berbuah lebat, dan soal hujan pertama yang meredakan hawa panas. Aku baru sadar, usia Hana baru 35 tahun. Masih terlalu muda untuk menerima kenyataan pahit rumah tangga yang hancur, namun juga sudah cukup dewasa untuk harus mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan sembrononya. Tepat pada saat itu, ponsel Hana bergetar. Ia menatap layar lalu mengernyitkan dahi. Pesan dari Pak Dharma. Isinya singkat. Besok pihak peminjam minta bertemu denganmu untuk menentukan jalan keluar. Saya sudah mintakan satu kesempatan terakhir untukmu.
Jangan lupa bawa semua dokumen PO barangmu. Selesai membaca, wajah Hana terlihat lega sekaligus was-was. Ia menoleh padaku. Mbak, besok bisa temenin aku nggak? Belum sempat aku menjawab, dari lantai bawah terdengar panggilan Mas Bima. Hana, turun sebentar. Suaranya terdengar terburu-buru. Kami saling pandang lalu bergegas turun. Di meja ruang tamu tergeletak sebuah amplop kurir yang baru saja diantarkan. Penerimanya tertulis jelas, keluarga Bapak Bima, Ibu Nita. Di bawah alamat, ada tulisan tangan bertinta biru yang membuat kami bertiga tertegun. Harap buka malam ini juga. Berkaitan dengan rumah ini, Bima meletakkan amplop itu di tengah meja, seolah kalau disentuh terlalu keras, isinya akan mengacaukan seisi rumah yang sudah sering dilanda badai ini. Aku menarik kursi, sementara Hana berdiri di belakang kakaknya, kedua tangannya saling meremas. Amplop itu tebal. Pengirimnya tertulis nama sebuah kantor pengacara di Jakarta, tanpa pesan lain selain tulisan tangan tadi. Bima memotong ujung amplop dengan gunting hati-hati. Di dalamnya ada 3 lembar kertas, sepucuk surat pengantar, salinan sertifikat hak milik, SHM, tanah, dan surat pemberitahuan. Bima membaca sekilas lalu menyerahkannya padaku. Surat itu diketik rapi dan sangat resmi. Kami mewakili Bapak Hermawan, pemilik sabidang tanah yang berbatasan di bagian belakang dengan properti Bapak Bima. Dalam proses pengukuran ulang untuk keperluan perizinan renovasi, kami menemukan adanya indikasi tumpang tindih batas lahan, disput, di antara kedua properti. Kami mengundang Bapak, Ibu untuk mediasi pencocokan data pada pukul 09.00 WIB besok pagi. Selesai membaca, aku mendongak menatap suamiku. Ini maksudnya apa, Mas? Ia menggeleng. Mas nggak pernah dengar soal ini. Hana menghela napas panjang. Kukira masalah apaan tadi. Aku meletakkan kertas itu. Jangan anggap remeh. Kalau cuma salah paham biasa, mereka nggak akan pakai jasa layar. Bima mengambil salinan SHM itu, semua datanya tampak sah. Waktu mediasi juga sangat jelas tertulis. Sepanjang makan malam, topik obrolan kami hanya berkutat pada tanah di belakang rumah. Itu lahan kosong bekas milik seorang pensiunan yang dijual setahun lalu. Pemilik barunya belum pernah pindah ke sana. Jadi kami tidak kenal siapa orangnya. Bima mencoba mengingat-ingat saat dulu membangun rumah. Semua IMB dan surat-suratnya lengkap. Dari dulu dibangun sampai sekarang gak pernah ada yang protes. Aku mengangguk. Semoga saja cuma salah hitung dari pihak BPN. Hana menatap kami berdua lalu berkata lirih, besok, aku ikut kalian ya. Aku memandangnya. Kamu kan besok ada janji sama Pak Dharma. Aku bisa minta diundur. Nggak perlu, Han, cegah Bima. Urusanmu lebih mendesak, biarkan soal tanah ini Mas dan Bak yang urus. Hana mau memprotes tapi akhirnya diam. Keesokan paginya, aku dan Bima datang ke kantor pengacara tepat waktu. Pak Hermawan, si pemilik tanah baru, usianya sekitar 60-an, posturnya tinggi kurus, dan gaya bicaranya tenang. Begitu bertemu, ia langsung menjabat tangan kami. Saya mengundang Bapak dan Ibu untuk mencocokkan data saja. Kalau semuanya beres, kita anggap ini perkenalan sambil ngopi santai. Kalimat pembuka itu lumayan mencairkan ketegangan. Pengacara membentangkan 2 gambar denah di atas meja. Satu dari IMB rumah kami, satu lagi data BPN terbaru. Setelah setengah jam dicocokkan, staf surveyor menunjuk ke arah belakang pekarangan rumah kami. Ada selisih sekitar 70 cm yang saling tumpang tindih. Aku melihatnya tanpa mengerti banyak. Bima bertanya, terus kesimpulannya apa? Surveyor itu tersenyum. Kami belum menyimpulkan siapa yang benar atau salah. Kami hanya mencocokkan adanya perbedaan data. Pak Hermawan langsung menimpali, saya nggak mau cari gara-gara atau masuk pengadilan, saya cuma ingin batasnya jelas. Hati kecilku merasa sedikit lega. Tepat saat itu ponsel Bima bergetar dari Hana. Ia mengangkatnya. Gimana Han? Suara Hana di ujung telepon terdengar emosional. Mas, urusanku beres. Gimana hasilnya? Pak Dharma berhasil bantu nego. Syukurlah. Nanti ceritain lengkapnya di rumah. Bima menatapku, iya, nanti sore. Sore harinya begitu masuk rumah, aku melihat Hana sudah menyiapkan setumpuk kertas di atas meja dengan rapi. Raut wajahnya sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada lagi kepanikan, tidak ada lagi penghindaran, hanya tersisa rasa lelah setelah berminggu-minggu tertekan. Mas, Mbak, duduklah, ia membuka mapnya. Aku bakal cerita semuanya jujur. Aku dan Bima duduk diam. Hana mengeluarkan kertas satu persatu. 140 juta utang untuk modal, skincare. Sekarang sisanya 120 juta. Barang di gudang masih ada separuh. Barang itu susah laku karena aku salah milih produk. Angka demi angka ia jelaskan dengan gamblang. Terakhir, ia meletakkan sebuah surat perjanjian baru di atas meja. Pak Dharma berhasil minta keringanan ke kreditur. Utangku bisa dicicil bertahap selama 2 tahun. Bima membaca surat itu. Beneran ini? Iya Mas. Tapi syaratnya, aku harus punya bukti penghasilan tetap.
Aku bertanya, terus rencanamu gimana? Hana diam sebentar. Aku bakal berhenti jualan online. Aku cukup kaget. Lalu stok barang itu bakal diobral, dan soal kerjaan. Hana menarik napas panjang. Tadi pagi pas jalan pulang, aku mampir ke kantor lamaku. Terus, HRD-nya bilang masih ada lowongan buat customer service. Wajah Bima langsung semeringah. Bagus banget itu. Kamu ambil kan? Seisi ruangan terasa plong. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku melihat Hana memilih jalur yang lebih pasti ketimbang terus berjudi dengan nasib. Tepat di saat itu, Hana merogoh tasnya dan meletakkan sebuah amplop tebal di depanku. Ini apa? 10 juta. Aku menatapnya heran. Aku nabung dari sisa uang, Mbak. Mbak nggak mau terima. Simpan saja uangmu. Untuk apa kamu ngasih ini? Untuk biaya makan dan tempat tinggal selama 5 bulan. Aku mendorong amplop itu kembali padanya. Hana, Mbak nggak pernah menghitung-hitung biaya sewa kamar buatmu. Tapi kamu harus tanggung jawab. Tanggung jawab bukan dibayar dengan amplop ini, Han. Hana menunduk. Mulai besok aku bakal cari kos-kosan, Mbak. Bima terperanjat. Mendadak banget, kamu beneran? Aku sudah janji. Aku menoleh menatap suamiku. Ia tak bersuara. Mungkin untuk pertama kalinya ia juga menyadari, menahan seseorang dengan rasa kasihan, tidak selalu berarti membantunya. 3 hari kemudian, aku menemani Hana mencari kos. Tempat pertama terlalu sempit, yang kedua terlalu lembab. Baru di tempat ketiga yang terletak di dalam gang tenang, hanya sekitar 2 kilometer dari rumah kami merasa cocok. Kamarnya tidak besar, ada jendela yang menghadap ke pekarangan berhias bunga, bougainville, dan dapur kecil yang rapi. Pemiliknya seorang pensiunan guru. Ibu itu tersenyum ramah. Kalau buat sendirian mah pas ini. Hana menoleh padaku. Bagus ya, Mbak. Aku mengangguk. Iya. Ibu kos bertanya, kapan mau pindah, Neng? Hana tersenyum. Akhir minggu ini, Bu. Dalam perjalanan pulang, kami mampir ke warung bubur kacang hijau di depan gang. Ini langgananku sejak zaman kuliah dulu. Ibu penjualnya langsung mengenali. Udah lama nggak kelihatan, Mbak Nita. Aku tertawa. Lagi sibuk, Bu. Ibu itu meletakkan 2 mangkok burjo. Ini adiknya ya. Aku dan Hana saling pandang, tak ada yang berniat meralat. Mungkin di saat-saat seperti ini, dipanggil kakak adik rasanya jauh lebih dekat ketimbang julukan lainnya. Hana menyantap buburnya sambil tertawa kecil. Dulu pas awal-awal numpang, aku mikirnya cuma beberapa minggu. Terus aku ngerasa nyaman, manusia gampang banget ya terlena. Saking nyamannya, aku sampai lupa kalau statusku cuma numpang. Aku tidak merespons. Ia lanjut berbicara. Mbak tahu nggak apa yang paling kutakutkan? Apa? Bukan bayar utang. Terus, aku takut kalau aku pindah, itu artinya aku benar-benar gagal. Aku mengaduk pelan bubur di mangkokku. Pindah rumah bukan berarti gagal, Han. Terus apa dong? Itu artinya kita memberi ruang untuk masing-masing. Hana tersenyum simpul, senyum yang bertahan cukup lama. Itu senyum paling damai yang pernah kulihat dari wajahnya. Sabtu sore, kami mulai mengepak barang. Bajunya tak banyak. Kosmetik sisa obral juga sudah dikemas, hanya menyisakan beberapa kardus buku dan sebuah koper tua. Mas Bima pulang lebih awal, diam-diam ia membantu mengangkut barang ke halaman. Saat semuanya sedang sibuk, terdengar suara dari luar pagar. Permisi, apa benar ini rumah Pak Bima? Aku keluar. Itu petugas BPN dari kelurahan. Ia tersenyum. Pak, Bu, kami baru saja selesai memeriksa hasil ukur ulang. Iya, Pak. Besok kan jadwal ambil hasilnya di kantor desa. Aku bertanya penasaran. Ada masalah besar nggak, Pak? Petugas itu tersenyum simpul. Hasilnya lumayan mengejutkan. Lebih baik Bapak Ibu lihat sendiri besok pagi. Setelah berkata begitu, ia mengangguk sopan dan pamit pergi. Aku kembali masuk, kami bertiga saling menatap. Koper Hana masih terbuka di tengah ruang tamu. Sedangkan hasil ukur rumah yang kami tempati selama 17 tahun ini baru bisa dipastikan besok pagi. Keesokan harinya aku bangun lebih awal dari biasanya. Semalaman aku nyaris tak bisa tidur nyenyak. Sebentar terlelap, sebentar terbangun kepikiran ucapan petugas desa kemarin. Masalah tanah memang bukan hal yang bisa ditebak. Meleset sedikit saja bisa merusak hubungan bertetangga. Tapi kalau semuanya jelas, semua orang bakal lega. Hana juga bangun sangat pagi. Ia sudah menyeduh teh dan duduk di teras. Kopernya tergeletak di dekat tangga, tinggal memasukkan beberapa potong baju. Bima turun dari lantai 2, mengancingkan kemejanya sambil menatap kami berdua. Pada bangun jam berapa ini? Aku tersenyum. Mungkin karena semuanya punya pikiran masing-masing. Ia ikut tersenyum, meski senyumnya masih terasa agak kaku. Selesai sarapan, aku dan Bima berangkat ke balai desa. Hana tetap di rumah menyelesaikan packing, karena sore nanti ia akan pindah ke kos barunya. Kantor desa belum terlalu ramai. Petugas surveyor sudah siap dengan berkas di mejanya. Ia membuka peta dan menunjuk 2 garis batas. Bapak, Ibu, silakan tenang dulu.
Aku membuang napas lega. Jadi nggak ada konflik, Pak. Ada perbedaan data memang, tapi bukan karena kesalahan keluarga Bapak. Pak Hermawan yang juga hadir di sana tersenyum sangat santun. Tuh kan, saya bilang juga apa, diukur ulang aja biar jelas. Petugas itu menjelaskan lebih lanjut. Dulu waktu ada pelebaran jalan gang, pihak pemetaan melakukan update ke peta digital. Ada satu segmen batas yang di-input kurang akurat. Begitu dicocokkan dengan warka aslinya, luas tanah rumah Pak Bima 100% benar. Bima seperti baru saja meletakkan beban berat dari pundaknya. Jadi kami tidak perlu ubah apa-apa? Cuma, update, data administrasi saja. Pak Hermawan berdiri dan menjabat tangan suamiku. Mulai sekarang kita resmi tetanggaan. Nanti kalau saya mulai renovasi rumah, mohon dimaklumi kalau berisik ya Pak. Bima tertawa, nggak apa-apa Pak. Aku melihat dua pria itu berjabat tangan, hatiku merasa sangat damai. Kadang, hal yang paling ditakuti manusia bukanlah masalah itu sendiri, tapi ketakutan yang diciptakan oleh pikirannya sendiri sebelum kebenaran terungkap. Dalam perjalanan pulang, Bima mampir membeli seikat bunga potong. Aku menatapnya. Tumben, dalam rangka apa nih? Ia tertawa. Dalam rangka rumah kita nggak jadi hilang sekian senti. Aku ikut tertawa. Mas ini lucu juga ya. Udah lama banget Mas nggak beliin aku bunga. Ucapanku itu membuatnya sedikit tersipu. Belasan tahun menikah, tindakan-tindakan kecil terkadang jauh lebih berharga daripada kado mewah. Sesampainya di rumah, kulihat sudah ada sebuah becak motor, bentor, mangkal di depan pagar, beberapa kardus sudah disusun rapi. Hana sedang mengikat tali pengaman, melihat kami pulang ia berlari mendekat. Gimana hasilnya? Aku tersenyum lebar. Aman semua. Hana menghela napas panjang. Syukurlah. Bima melangkah maju dan mengangkat koper paling besar. Biar Mas yang angkat. Hana buru-buru menahan tangannya. Biar aku sendiri Mas. Dulu waktu kamu SD, Mas sering gendong kamu ke sekolah kan? Sekarang udah beda. Mas. Keduanya saling pandang lalu tertawa. Aku berdiri di samping mereka, tiba-tiba sadar sudah sangat lama mereka tidak bercanda santai seperti ini. Saat sedang memindahkan barang, Pak Usman si tetangga sebelah yang berjalan pakai tongkat, menghampiri. Wah, si Neng jadi pindah nih. Hana mengangguk sopan. Iya Pak. Pak Usman mengangguk-angguk. Punya tempat sendiri itu bagus. Kalau kangen masakan rumah, ya tinggal main sini. Kami semua tertawa. Pak Usman memang selalu punya cara melontarkan candaan yang pas. Ia menatap koper itu lalu nyeletuk, zaman Bapak baru nikah dulu, harta benda Bapak cuma 1 peti kayu sama 2 panci. Bima membalas candaannya. Kalau sekarang gimana Pak? Sekarang nambah encok di pinggang. Semuanya tertawa lepas, bahkan mata Hana sampai memerah karena tertawa. Tawa itu membuat suasana perpisahan ini tak lagi terasa berat. Kamar kos baru Hana jauh lebih bersih dari dugaanku. Ibu guru pemilik kos sudah menyapu dan mengepelnya sejak pagi. Beliau bahkan menyiapkan galon air mineral dan setandan pisang di atas meja. Fasilitasnya cuma gini aja ya Neng, Hana terharu. Wah, ini sudah bagus banget Bu. Kami membantunya menata barang. Kasur ditempatkan di dekat jendela, meja kerja di sebelah rak buku. Beberapa pot bunga yang kubawa dari rumah diletakkan di ambang jendela. Kamar itu seketika terasa hidup. Menjelang siang, semuanya hampir beres. Aku melihat sekeliling. Ada yang kurang gak, Han? Hana berpikir sejenak. Kayaknya kurang. Rice cooker. Bima tertawa. Nanti sore Mas belikan. Anggap saja kado pindahan rumah. Hana tak menolaknya. Saat kami bersiap pulang, Hana mengantar kami sampai ke pagar. Ia berdiri cukup lama di sana. Bima menoleh ke belakang. Kenapa, Mas? Aku minta maaf. Bima menggeleng. Nggak usah dibahas lagi. Enggak, Mas. Hana menatap tajam mata kakaknya. Aku minta maaf udah bikin Mas serba salah di rumah. Bima terdiam. Ia lalu beralih padaku. Dan Mbak, maafkan aku karena pernah bersikap seolah rumah itu milikku sendiri. Aku melangkah maju dan merangkul pundaknya pelan. Sudahlah, kamu ini tulus. Mbak tahu, suara Hana bergetar. Ada kalanya aku bahkan benci sama Mbak. Sekarang kalau dipikir-pikir, kalau Mbak nggak tegas ngusir aku, mungkin sampai detik ini aku masih mikir kalau seluruh dunia harus memaklumi sifatku. Aku mengelus rambutnya pelan. Udah pisah rumah, sekarang waktunya kamu merawat dirimu sendiri. Iya Mbak, motor kami melaju perlahan meninggalkan gang. Dari kaca spion, kulihat Hana masih berdiri melambaikan tangannya. Hari-hari berikutnya, rumah kami kembali tenang. Pagi hari hanya ada kami berdua di meja makan, malam hari tak ada lagi dering telepon kurir ekspedisi. Ruang kerjaku sudah dirapikan kembali, aku mengelap rak-rak lemariku, menyusun buku catatan lamaku, rasanya seperti mengembalikan segala hal ke tempatnya yang semestinya. Seminggu kemudian, Hana mulai masuk kerja. Setiap kali pulang, ia mampir ke rumah untuk makan malam, lalu kembali ke kos. Kadang ia membawa sebungkus mangga, kadang membawa jajanan ringan,
kadang tak membawa apa-apa selain senyuman. Semuanya mulai terasa alami kembali. Namun kedamaian itu hanya bertahan tak sampai setengah bulan. Suatu sore saat aku sedang sibuk di toko, Hana menelepon. Suaranya panik, "Mbak, ada apa Han? Aku lagi di kantor." "Iya, ada masalah Mbak." "Masalah apa?" "Manajerku baru saja ngabarin ada yang nyariin aku." "Siapa?" "Katanya orang rumah." Aku kaget. "Siapa lagi? Kamu punya keluarga lain?" "Aku nggak tahu." "Terus?" "Mereka ninggalin tas kain." "Tas apaan?" "Belum kubuka." Baru saja aku mau bertanya lebih lanjut, dari seberang telepon terdengar suara pria. "Hana, tolong kesini sebentar." Hana buru-buru memutus telepon. "Nanti aku telepon lagi Mbak." Panggilan terputus. Sekitar sejam kemudian, Hana muncul di depan tokoku. Wajahnya pucat pasi, tangannya memeluk erat tas kain abu-abu. Begitu duduk, ia membuka resletingnya. Di dalamnya ada sebuah buku tabungan tua, setumpuk foto keluarga yang sudah menguning, dan sepucuk surat tulisan tangan. Hana menatapku. "Ini semua barang ibu mertuaku dulu, Mbak." Aku heran. "Kok dikirim ke kamu?" Ia menggeleng. "Aku nggak tahu." Aku mengambil surat itu. Di luar amplopnya cuma ada satu kalimat. "Ada hal-hal yang sudah saatnya harus diperjelas." Hana menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan membuka surat itu. Hana membuka surat itu dengan sangat pelan, seolah kalau terburu-buru, kenangan masa lalu akan berhamburan keluar. Kertasnya sudah menguning, garis lipatannya sudah sangat tegas, membuktikan surat ini disimpan cukup lama. Ia membaca beberapa baris pertama, matanya langsung berkaca-kaca. Aku tidak mendesaknya, hanya menuangkan teh dalam diam. Beberapa saat kemudian, Hana menyerahkan surat itu padaku. Itu adalah tulisan tangan Ibu Lestari, mantan ibu mertuanya. Beliau menulis bahwa beberapa bulan terakhir kesehatannya mulai menurun. Ada hal-hal yang terlalu lama ia pendam, namun ketika ia ingin mengatakannya, anak laki-lakinya sudah pergi ke luar negeri, sementara Hana juga sudah memulai hidup baru. Ia menitipkan barang-barang ini lewat orang kenalannya untuk dikembalikan, karena ini memang milik Hana sejak sebelum menikah. Di dalam surat itu ada bagian yang membuatku membacanya berulang-ulang. "Waktu kalian berdua masih suami istri, ibu sering menyalahkanmu karena kamu terlalu sibuk cari uang sampai lupa waktu untuk keluarga. Tapi setelah berlalu, ibu baru sadar bahwa Randy juga punya salah. Kalau saja saat itu ibu lebih tenang dan mau mendengarkan kalian berdua, mungkin ceritanya akan berbeda." Hana mengusap air matanya diam-diam. "Dulu aku selalu mikir ibu benci banget sama aku." Aku melipat surat itu kembali. "Bisa jadi beliau juga mikir sebaliknya ke kamu." Hana tersenyum getir. "Orang tua itu kadang saking sayangnya, mereka nggak tahu cara nyampeinnya." Di dalam tas itu juga ada buku tabungan yang saldonya sudah ditutup bertahun-tahun lalu. Di sela-sela halamannya terselip foto pernikahan Hana. Ia mengenakan kebaya merah, senyumnya sangat cerah. Pria di sebelahnya juga jauh lebih muda dari foto terakhir yang pernah kulihat. Aku menatapnya lalu meletakkannya kembali. Ada foto-foto yang memang hanya pantas disimpan sebagai pengingat masa lalu, tak perlu dibakar, tak perlu dipandangi terlalu lama. Hana membereskan semuanya. "Biar ku simpan saja, Mbak." "Iya, sebagai pengingat bahwa kamu pernah melewati masa-masa itu." Malamnya, Hana membawa surat itu pulang ke kos. Sekitar jam 9 malam, ia meneleponku. "Mbak udah tidur?" "Belum." "Kenapa?" "Aku mau tanya sesuatu." "Kalau Mbak jadi aku, Mbak bakal balas surat itu nggak?" Aku berpikir sejenak. "Kamu masih kepikiran ibu mertuamu?" "Iya." "Kamu masih marah sama beliau?" Di ujung sana sepi agak lama. "Kayaknya sih udah nggak Mbak." "Kalau gitu lakukan saja apa yang bikin hatimu lega." "Tapi aku takut kalau ketemu bakal canggung banget. Hubungan itu kayak tanaman, bougainville, di pekarangan." "Han, kok Mbak ngomong gitu? Kalau ranting kering dibiarin terus, nggak bakal tumbuh tunas baru. Dipotong memang sayang, tapi kalau dipertahankan juga nggak ada gunanya." Hana tertawa renyah. "Mbak ini selalu saja berumpama. Mbak kan jualan perabotan, bukan penulis novel." Tawa Hana terdengar semakin lepas. Itu adalah pertama kalinya setelah sekian lama aku mendengar tawanya yang begitu alami. Hari-hari berikutnya berjalan cukup damai. Hana rutin berangkat kerja. Malam harinya, ia belajar tentang marketing dan pelayanan pelanggan. Ia tak pernah lagi membahas soal bisnis bermodal nekat. Sesekali ia mampir makan malam di rumah kami, membantu mencuci piring, lalu pulang. Jarak yang pas ini membuat semuanya merasa nyaman. Suatu minggu sore, aku sedang memangkas dahan bougainville saat Hana datang mengayuh sepeda jengki. Di keranjang sepedanya ada bungkusan plastik. "Apa itu, Han?" "Aku beli lontong sayur." Pas waktunya, kami berdua menyiapkan piring di teras. Mas Bima keluar dari rumah, melihat sepeda jengki itu ia tertawa. "Loh, motor matikmu kemana?" Hana menopang dagu. "Lagi di servis Mas. Terus beberapa hari ini ke kantor naik apa?" "Sepeda ini." Bima melotot. "Dari kos ke kantormu kan hampir 6 kilo? Sekalian olahraga?"
Ia menggeleng-geleng. Padahal waktu kecil kamu paling malas disuruh naik sepeda. Hana cengengesan. Ya mau gimana lagi mas? Kalau nggak dikayuh, uang bensinnya mending buat jajan. Aku ikut tertawa. Tepat di saat itu, Pak Usman berjalan pelan melewati pagar. Melihat sepeda jengki parkir, ia bertanya, "Wah, siapa nih yang baru pulang sekolah?" Hana mengangkat tangan. "Saya Pak." Pak Usman menatapnya dari ujung kepala sampai kaki lalu tersenyum. Umur udah kepala 3 tapi suaranya renyah kayak anak sekolahan. Kami bertiga tertawa. Pak Usman duduk di kursi teras. "Kemarin Bapak lihat kamu berangkat pagi banget, Neng." "Iya Pak." "Nggak capek kerjanya?" "Lumayan sih, Pak. Tapi capek dikit terus tidur nyenyak jauh lebih mending daripada nganggur." Pak Usman manggut-manggut. "Iya, bener itu." Pak Usman memang jarang menceramahi orang. Setiap kalimatnya ringan seperti sedang bercerita, tapi pendengarnya langsung paham maknanya. Sebulan kemudian, angsuran pertama utang Hana dibayar tepat waktu. Pak Dharma meneleponnya, "Kamu pegang janjimu dengan baik." Hana sangat senang. Sore harinya ia mampir ke rumah membawa sekotak bolu kukus. "Buat Mas sama Mbak. Tumben amat beli ginian, cicilan pertamaku udah lunas nih." Bima membuka kotak bolu itu. "Wah, ini patut dirayakan." Saat kami bertiga sedang asyik minum teh, ponselku berbunyi. "Dari Mbak Sari, si penjual buah." "Nit, iya Mbak. Ada yang nyariin kamu tuh." "Nyariin aku?" "Iya. Nungguin di depan tokomu dari tadi." "Oke, aku kesana sekarang." Aku berjalan kaki ke toko. Seorang wanita berusia 50-an berdiri menyambutku. Ia mengenakan atasan tunik sederhana warna pastel, wajahnya lembut berwibawa. "Selamat sore, Ibu Nita. Nama saya Maya." "Saya kenal Ibu, belum." Ia tersenyum ramah. "Saya kakak kandungnya Pak Dharma." Aku cukup kaget. "Silakan duduk, Bu Maya." Bu Maya menyodorkan sebuah map. "Saya kesini mau titip berkas ini untuk Hana." "Surat tagihan lagi, Bu?" "Oh bukan." Ia tertawa. "Ini formulir pendaftaran kerja." Aku keheranan. "Formulir apa Bu? Hana kan sudah kerja." Bu Maya menyesap teh yang kuberikan. "Perusahaan saya lagi cari supervisor, customer service. Saya tahu Hana baru saja kerja." Ia menatapku penuh arti. "Saya sudah memantau anak itu selama sebulan lebih." "Loh, Ibu ketemu Hana di mana?" "Di kantornya sekarang." Aku makin tidak paham. Bu Maya menjelaskan, "Perusahaan saya itu, partner, vendor di kantor tempat Hana kerja sekarang." "Hana tahu nggak kalau ibu ini kakaknya Pak Dharma?" "Enggak." "Lalu kenapa ibu bisa tertarik padanya?" Ia tersenyum. "Karena waktu ada meeting gabungan kemarin, dia satu-satunya staf yang bertahan sampai akhir cuma buat bantuin office boy menata kursi." Aku tersenyum mendengarnya. "Ya, itu memang hal yang akan dilakukan Hana sekarang." Bu Maya melanjutkan, "Orang yang punya rasa tanggung jawab, skill-nya bisa diajari pelan-pelan." Aku memegang map itu. "Biar saya sampaikan nanti, Bu." "Nggak usah dipaksa kalau dia nggak mau." "Saya paham. Saya cuma sampaikan kalau dia punya satu pilihan lagi." Setelah Bu Maya pulang, aku membawa map itu pulang. Membacanya, Hana tertegun. "Mbak, apa aku sanggup?" Aku tersenyum. "Itu kan penilaian orang lain terhadapmu. Tapi aku masih punya banyak utang, Mbak. Kalau gajinya lebih baik, bayar utangnya bisa lebih cepat kan?" Hana duduk membisu cukup lama, sebelum akhirnya melipat map itu. "Aku bakal pikirkan baik-baik, Mbak." Malam itu, sebelum pulang ke kos, Hana berdiri di depan pagar lumayan lama. Ia menatap balkon lantai 2, kamar yang pernah ditinggalinya selama 5 bulan. Lalu ia menoleh padaku. "Mbak, andai dulu Mbak nggak ngusir aku keluar, mungkin sampai detik ini aku masih mengira seisi dunia berutang sandaran padaku." Aku belum sempat menjawab ketika ponsel Hana bergetar. Ia menatap layarnya dan membeku. Nama yang tertera adalah kantor notaris Setia Hati. Hana menatapku dengan kebingungan. "Aku nggak pernah berurusan sama notaris." Ia mengangkat panggilan itu, mendengarkan selama beberapa detik, lalu wajahnya berubah. Suara di seberang sana sangat lugas. "Dimohon besok pagi Ibu Hana datang ke kantor kami untuk menerima penyerahan dokumen sesuai wasiat klien kami." Keesokan paginya, Hana sampai di kantor notaris 20 menit lebih awal dari jadwal. Ia meneleponku dari depan gedung. "Mbak lagi sibuk nggak? Nanti malam baru ada jadwal masukin barang." "Kenapa, Han?" "Aku deg-degan banget, Mbak." "Ya udah, Mbak tutup toko agak cepat terus nyusul ke sana." Kantor itu berada di jalanan rindang yang banyak ditumbuhi pohon mahoni. Di depannya ada pot-pot bunga kamboja putih. Suasananya sangat sunyi sampai suara sapu tukang bersih-bersih terdengar jelas. Hana duduk di kursi tunggu, meremas-remas jarinya. Aku mikir semalaman, tapi tetap nggak ingat aku ada urusan apa di sini. Aku duduk di sebelahnya. Mungkin cuma ada berkas lama yang tertinggal. Kuharap juga begitu.
Tak lama, seorang notaris wanita keluar. Ibu Hana? Iya, Bu. Silakan masuk, ruang kerjanya cukup simpel. Notaris itu membuka map biru lalu menatap Hana. Ibu tidak perlu khawatir, ini bukan surat utang atau sengketa. Hana menghela napas lega. Sekitar 3 bulan lalu, Ibu Lestari datang ke kantor kami. Mendengar nama itu, Hana membeku. Mantan ibu mertua saya? Betul sekali, notaris itu mengangguk. Beliau membuat akta penyerahan barang titipan beserta sebuah surat. Beliau berpesan kalau dalam 3 bulan Ibu Hana tidak datang menemuinya, kami yang harus menghubungi Ibu. Hana menerima amplop tebal itu. Kali ini ia tidak buru-buru membukanya. Tampaknya setelah melewati begitu banyak badai, ia sudah belajar bagaimana harus bersikap tenang menghadapi kejutan. Keluar dari kantor notaris, kami mampir ke kedai kopi di seberang jalan. Hana membuka amplop itu. Di dalamnya ada kalung emas tipis, cincin emas kecil, dan sepucuk surat. Ini perhiasan seserahan nikah dari ibu, bisik Hana. Kukira udah hilang. Aku diam saja. Ia mulai membaca suratnya. Ibu Lestari menulis bahwa setelah perceraian, beliau sempat sangat benci pada Hana, karena menganggapnya menantu yang keras kepala. Tapi setelah Randy pindah ke luar negeri, beliau hidup sendirian. Ia punya banyak waktu untuk merenung. Beliau sadar bahwa dulunya ia sering memosisikan diri di antara urusan suami istri, niatnya menasihati tapi malah membuat jarak mereka semakin lebar. Di akhir surat, beliau berpesan, simpanlah perhiasan ini seperti menyimpan sepenggal masa lalu. Jangan dijual untuk bayar utang. Kalau hidupmu sudah stabil nanti, kamu akan mengerti kenapa ibu ngotot menyimpannya untukmu. Hana melipat surat itu. Air matanya menetes di meja. Dulu aku benci banget sama beliau. Mbak, aku menyodorkan tisu. Manusia emang baru bisa lihat semuanya dengan jernih kalau udah berlalu, Han. Hana mengelap air matanya. Mbak. Iya, akhir minggu ini aku mau nengok ibu, bagus dong. Aku nggak tahu apa beliau mau ketemu aku. Datang saja. Sabtu sore, aku mengantar Hana ke rumah lama ibu mertuanya. Gangnya masih sama seperti dulu, pohon belimbing di depan pagarnya makin lebat. Kursi semen di teras masih ada, hanya saja rumah itu terasa jauh lebih sepi. Ibu Lestari sedang menyiram pot bunga anggreknya. Mendengar suara derit pagar, ia menoleh, gembor air di tangannya terhenti. Ibu, Hana mematung. Hanya panggilan sesingkat itu yang keluar, mengalir alami. Tidak ada lagi embel mertua dan menantu, hanya panggilan akrab layaknya keluarga sendiri. Ibu Lestari meletakkan gembor airnya. Masuklah, Nduk. Di ruang tamu, semuanya nyaris tak berubah. Jam dinding kayu masih berdetak. Set cangkir teh tua masih ada di etalase kaca. Hanya foto pernikahan Hana dan Randy yang sudah tidak terpasang. Ibu Lestari menuang teh. Sehat kamu? Nduk, sehat Bu. Ibu sendiri? Udah kerja lagi? Udah, Bu. Obrolan di awal memang terasa canggung. Tapi ketika mulai membahas sayur asem buatan Hana zaman dulu, keduanya tiba-tiba tertawa. Ibu Lestari geleng-geleng, dulu ibu sering ngomel sayurmu kurang asin. Hana terkekeh, sekarang masakanku udah lumayan loh, Bu. Jangan-jangan malah ibu sekarang bilang keasinan. Aku hanya duduk diam mengamati. Kadang-kadang, sekadar duduk minum teh bersama jauh lebih sulit daripada sidang di pengadilan. Untuk bisa duduk bersama lagi, masing-masing pihak harus mau menanggalkan sebagian egonya. Saat mau pamit, Ibu Lestari memberikan kresek berisi buah-buahan. Bawa pulang nih, Hana menolak halus. Gak usah Bu, aku bisa beli sendiri, Ibu tahu kamu bisa beli. Biarkan Ibu ada kerjaan ngurusin kamu sesekali. Hana akhirnya menerimanya. Iya, Bu. Sampai di pagar, Ibu Lestari berpesan, kapan-kapan kalau senggang mampir lagi ya. Iya, Bu. Aku melihat senyum di wajah Hana. Jauh lebih ringan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Hidup terus bergulir. Hana memasukkan lamaran kerja ke kantor Bu Maya. 2 minggu kemudian, ia mendapat panggilan, interview. Malam sebelum interview, Hana mampir memintaku memilihkan baju. Mbak, mending kemeja putih atau biru muda? Aku menatapnya sebentar. Yang putih keramian gak sih? Kan mau ngantor, bukan mau karnaval. Hana tertawa. Aku salah nanya orang nih. Mbak Nita kan seleranya selalu yang gampang dicuci. Tepat saat itu Bima pulang kerja, mendengar obrolan kami ia ikut menimbrung. Mas boleh kasih masukan? Boleh, Mas. Pilih yang ada sakunya. Kenapa emang? Biar kalau gugup, kamu tahu harus nyembunyiin tangan kemana? Aku dan Hana tertawa terbahak-bahak, Hana geleng-geleng. Bener-bener kakak beradik. Loh, Mas serius ini? Tawa kami membuat rumah terasa hangat. Aku tiba-tiba teringat suasana makan malam yang suram beberapa bulan lalu. Semuanya berubah secara perlahan, namun bergerak ke arah yang positif. Wawancara kerja Hana berjalan lancar. 3 hari kemudian, Hana menelepon dari kantor. Mbak, aku diterima. Selamat ya, Han. Gajinya lebih gede dari tempat lama loh, Mbak. Bisa lebih cepat lunasin utang deh.
Suaranya terdengar sangat antusias. Sore harinya, Hana mampir membawa sebuket kecil bunga krisan putih. Ini buat Mbak. Tumben, dalam rangka apa? Bentuk terima kasih. Aku menerima buket itu. Lain kali nggak usah buang-buang uang. Kali ini harus Mbak. Tepat saat itu, Mbak Sari berlari mendekat. Nit, kenapa, Mbak? Ada paket buatmu. Dari siapa? Kurirnya tadi nitip di lapakku. Aku mengambil paket itu dan membukanya. Isinya sebuah buku catatan kecil bersampul kulit coklat, tak ada nama pengirimnya. Di halaman pertama hanya ada satu baris kalimat, silakan mulai baca dari halaman 13. Aku membuka halaman yang ditandai. Itu adalah semacam buku jurnal harian. Baris pertamanya membuatku dan Hana sama-sama terpaku. Hari di mana Hana pindah menumpang di rumah kakaknya, saya sudah tahu akan tiba harinya mereka sekeluarga harus menghadapi kekacauan ini. Aku saling berpandangan dengan Hana. Keduanya menunduk melihat buku itu tanpa buru-buru membalik halamannya. Baru satu kalimat saja sudah membuat ruangan terasa sunyi. Bima yang baru ganti baju keluar dari kamar. Ada apa ini? Aku menyerahkan buku itu padanya. Ia membaca baris pertamanya lalu mendongak. Siapa yang nulis ini? Aku membalik kembali ke halaman depan. Tidak ada nama. Baru di halaman terakhir ada tanda tangan kecil bertuliskan, Dharma. Itu dari Pak Dharma. Aku cukup terkejut. Pria itu dari awal selalu muncul di saat-saat kritis keluarga kami, tapi tak pernah banyak bercerita tentang dirinya sendiri. Kami lanjut membaca. Buku itu bukan jurnal pada umumnya, melainkan sekumpulan catatan singkat Pak Dharma tentang pertemuannya dengan Hana selama hampir setahun terakhir. Ia menulis bahwa pertama kali bertemu Hana adalah saat Hana datang meminjam modal untuk buka toko skincare. Waktu itu Hana membawa buku tebal berisi business plan, berapi-api menceritakan mimpinya untuk bisa mandiri di atas kakinya sendiri. Ada satu kalimat Pak Dharma yang sangat membekas, anak ini tidak kurang sifat pekerja kerasnya, yang dia kurangi adalah tahu kapan harus mengerem. Aku membalik halaman, ada bagian yang ditulis setelah Hana pindah ke rumahku. Hari ini Hana bilang dia merasa bersalah pada kakak iparnya. Saya sarankan untuk jujur saja soal utangnya. Tapi dia malah tertawa, bilang mau tunggu barangnya laku semua baru cerita. Hana menunduk malu. Waktu itu aku beneran mikir gitu Mbak. Aku menatapnya. Lanjut baca lagi. Hana menelepon jam 11 malam. Dia tanya kalau bisnisnya gagal, apa itu hal yang memalukan? Saya jawab bahwa yang bikin orang malu bukanlah kegagalannya, melainkan membiarkan orang lain menanggung akibat dari kegagalannya. Hana menutup buku itu. Malam itu juga aku mutusin cari kerjaan tetap, Mbak. Aku mulai paham bahwa perubahan pada diri Hana tidak semata-mata karena obrolan keras kami berdua, tapi juga berkat kesabaran dan bimbingan diam-diam dari Pak Dharma. Bima membalik ke halaman terakhir. Hanya ada beberapa baris kalimat. Kalau keluarga Pak Bima membaca buku ini, artinya Hana sudah berjalan cukup jauh untuk bisa melihat kesalahannya sendiri. Saya mengirimkan buku ini karena merasa ada beberapa hal yang pantas kalian ketahui. Keluarga bukanlah tempat bagi seseorang untuk selamanya bergantung manja. Keluarga juga bukan tempat yang pintunya langsung tertutup saat ada yang tersandung. Hal yang paling sulit adalah mencari garis tengah di antara kedua hal itu. Selesai membaca, kami bertiga membisu. Tak ada yang berkomentar. Karena kami semua tahu, barisan kalimat itu persis merangkum pergulatan batin keluarga kami selama berbulan-bulan. Malam itu, Hana membawa pulang buku itu ke kos. Keesokan paginya, ia menelepon Pak Dharma. Bapak yang kirim buku itu buat saya? Dari seberang terdengar tawa. Udah sampai ya paketnya? Bapak nulis buku itu sejak kapan? Setiap ada hal yang mau saya ingat, ya saya tulis. Kenapa Bapak nggak pernah ngomong langsung ke saya? Kadang kalau orang lagi pusing, omongan langsung masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Kalau ditulis rasanya beda. Hana tertawa. Bapak ini aneh-aneh saja. Gimana utangmu? Udah berkurang lumayan banyak, Pak. Bagus, teruskan. Panggilan itu berakhir sangat singkat. Mendengar cerita Hana, hatiku ikut merasa plong. Suatu sore di akhir bulan, tokoku sedang ramai-ramainya. Di tengah kesibukan melayani kasir, seorang ibu masuk. Usianya sekitar 50-an, pakaiannya sangat sederhana. Maaf, apa benar ini tokonya Bu Nita? Benar, Bu, mau cari panci ya? Aku merekomendasikan beberapa model panci. Ibu itu memilih dengan cepat, lalu tiba-tiba bertanya, Ibu ini kakak iparnya Hana ya? Aku heran. Iya, betul. Ibu itu tersenyum lembut. Saya ibunya teman satu divisi Hana di kantor. Oh ya, anaknya sering cerita soal saya? Sering banget, Ibu Nita. Katanya punya kakak ipar yang kadang judes banget, tapi sebenarnya penyayang. Aku tertawa renyah. Ah, masa dia bilang gitu? Iya. Ibu itu memandang berkeliling lalu melanjutkan. Anak saya bilang, kalau nanti dia nikah, dia pengen banget punya kakak ipar yang berani ngomong belak-belakan dan tegas di saat yang tepat kayak Ibu Nita.
Aku jadi tersipu malu. Saya juga sering emosi kok, Bu, namanya juga manusia. Ibu itu membayar lalu bersiap pulang. Kadang, orang yang berani ngomong kebenaran ke keluarganya sendiri itu harus siap dimusuhi duluan, baru dipahami belakangan. Setelah berkata begitu, ia membawa pancinya pulang. Aku menatap kepergiannya lama sekali. Kalimat sederhana itu membuatku mengingat kembali puluhan perdebatan panas di rumah kami. Mungkin kalau waktu itu aku terus mengalah demi keharmonisan semu, masalahnya bakal jadi lebih hancur. Akhir minggu, Hana mengundang kami berdua makan malam di kos barunya. Ini pertama kalinya aku masak di tempat baru loh, Mbak. Aku membawakan buah-buahan, sementara Mas Bima menenteng rice cooker baru yang sudah ia janjikan. Kamar kos yang mungil itu sudah berubah total. Ada tambahan rak buku kayu, dan sebuah pot tanaman lidah mertua di dekat pintu. Di dinding tergantung kalender kertas sederhana, semuanya terlihat sangat rapi. Makan malamnya cuma menu rumahan sederhana. Sayur lodeh, ikan asin, lalapan, dan telur dadar. Bima mengunyah santai sambil mengangguk-angguk. Udah nggak keasinan nih sayurnya? Hana melotot. Masih aja diingat-ingat Mas. Kukira cuma ibu mertua aja yang ingat. Kami bertiga tertawa ngakak. Saat sedang makan, ibu kos kebetulan lewat. Wah, lagi pada makan nih? Hana buru-buru berdiri. Sini Bu, ikut makan sekalian. Ibu kos melambaikan tangan. Nggak usah, Neng, ibu udah makan. Beliau lalu memandangiku. Adik ipar ibu ini rajin banget anaknya. Aku tersenyum. Alhamdulillah, Bu, kemarin pas ibu encoknya kumat, dia yang bawain masakan. Terus benerin lampu teras yang putus. Bima menatap adiknya kaget. Sejak kapan kamu bisa benerin listrik? Hana meringis. Lihat tutorial di YouTube Mas. Nggak kesetrum? Untungnya sih belum. Sekali lagi, tawa pecah di kosan mungil itu. Aku melihat Hana. Beberapa bulan lalu ia hanya mengurung diri di rumahku, menunggu orang lain menyelesaikan masalahnya. Sekarang ia tahu cara membantu orang lain. Itulah perubahan terbesarnya. Seminggu kemudian, saat aku sedang menghitung stok barang, ponselku berdering. Pak Hermawan, tetangga belakang rumah. Bunita ya? Iya, Pak Hermawan. Sore nanti Bapak Ibu ada di rumah? Ada yang mau saya bicarakan sedikit. Ada masalah apa, Pak? Enggak, saya mau minta tolong sedikit, boleh saya mampir? Oh, silakan, Pak. Sore harinya, Pak Hermawan datang membawa gulungan kertas denah. Rumah saya sudah beres direnovasi, Bu. Bima melihat sekilas denah itu. Wah, bagus rumahnya, Pak. Pak Hermawan tertawa pelan. Ada satu hal yang mau saya tanyakan dulu. Saya rencananya mau bikin jendela di sisi belakang. Iya, terus Pak. Tapi jendelanya bakal langsung menghadap ke pekarangan belakang rumah Bapak Ibu. Aku langsung paham. Beliau bertanya dulu demi menghindari kesalahpahaman. Aku tersenyum. Wah, Bapak sampai nanya dulu, kami sangat menghargai itu. Pak Hermawan mengangguk. Setelah urusan batas tanah kemarin, saya rasa segala sesuatu mending diomongkan di depan biar enak. Tepat saat itu Hana kebetulan mampir untuk makan malam. Mendengar obrolan itu, ia nyeletuk sambil tertawa. Benar, Pak. Mending ngomong di awal daripada ribut belakangan. Kami semua mengangguk setuju. Hanya obrolan soal jendela, tapi membuatku berpikir keras. Andai beberapa bulan lalu Hana ngomong dulu sebelum pasang alamat rumahku di internet, sebelum mendatangkan berkotak-kotak barang, sebelum mengundang teman-temannya. Mungkin semua kesalahpahaman itu tak akan berlarut-larut. Di saat kami sedang asyik melihat denah, ponsel Hana berdering. Ia melihat layarnya dan tampak terkejut. Dari Bu Maya, Mbak. Angkat, Han. Dari seberang telepon Bu Maya berbicara cukup panjang, Hana hanya merespon singkat. Baik Bu, saya paham. Besok saya akan ke sana. Selesai menelepon, ia diam sejenak. Aku bertanya cemas. Ada apa? Hana tersenyum, tapi dari matanya terlihat kebingungan. Kantor baru saja ngasih pengumuman. Pengumuman apa? Kamu diangkat jadi tim leader, lebih cepat dari jadwal evaluasi. Belum sempat Bima mengucapkan selamat, Hana menyambung, tapi ada satu syarat. Syarat apa? Hana menatap kami satu persatu, lalu menjawab pelan, mereka mau bertemu sama orang yang paling berpengaruh bikin aku berubah drastis tahun ini. Ruang tamu kami mendadak hening seketika. Bima meletakkan cangkir tehnya. Ketemu orang yang bikin kamu berubah? Iya Mas. Siapa? Hana menoleh ke arahku, matanya tersenyum malu. Menurutku, Mbak Nita. Aku tertawa terbahak-bahak. Jangan bercandahan. Aku serius, Mbak. Aku menggeleng kuat. Mbak nggak lakuin apa-apa. Justru karena Mbak berhenti melakukan semuanya buat aku, makanya aku harus berubah. Kalimat itu membuatku tak tahu harus menjawab apa. Bu Maya membuat janji agar Hana ke kantor besok paginya. Kalau lancar, pihak jajaran direksi juga ingin bertemu dengan sosok yang selalu disebut-sebut Hana saat menceritakan masa-masa sulitnya. Jujur, aku tak terbiasa dengan lingkungan korporat seperti itu. 10 tahun lebih jadi pedagang perabotan, aku hanya akrab dengan sapu, wajan, panci, kipas angin, dan ibu-ibu komplek.
Membayangkan harus masuk ke gedung perusahaan besar mendadak membuatku gugup setengah mati. Malamnya aku bahkan cerita kepanikanku pada Mbak Sari. Ia tertawa geli. Takut apaan sih, Nit? Aku segan, Mbak. Segan kenapa? Orang-orang di sana pada pakai jas rapi, aku kan cuma pakai kemeja biasa. Mbak Sari menopang dagu di etalase. Yang diundang itu Mbak Nitanya, bukan kemejanya. Aku ikut tertawa. Tepat saat itu, Pak Usman berjalan pelan melintas pakai tongkat. Ketawa girang bener, ada apa nih? Mbak Sari nyerocos. Ini loh Pak, si Nita takut disuruh masuk gedung kantoran gede. Pak Usman mengangguk-angguk. Zaman Bapak mau ngelamar istri dulu juga Bapak gemetaran saking takutnya. Takut apa Pak? Takut ditolak mertua. Untungnya diterima. Kami bertiga tertawa ngakak. Pak Usman selalu punya cerita yang sukses menenangkan pikiran. Keesokan paginya, aku memakai kebaya modern warna krem yang sudah lama tak kupakai. Bima menatapku lalu tersenyum. Wah, hari ini cantik banget. Aku membetulkan kerah bajuku. Jangan ngeledek. Mas ngomong jujur. Hana sudah menunggu di luar pagar. Ia mengenakan blazer biru muda, rambutnya dicepol rapi. Sangat berbeda dari wanita berantakan yang datang menyeret koper ke rumah kami 5 bulan lalu. Sepanjang perjalanan, Hana terus-menerus gelisah. Mbak, nanti kalau ditanya. Mbak jawab jujur aja ya. Jujur gimana? Jujur kalau dulu aku bandel banget. Aku tertawa. Mbak nggak niat ngarang cerita kok, aku takut Mbak malah ngebela aku berlebihan. Apanya yang mau dibela? Mobil berhenti di depan gedung kantor. Bu Maya sudah menunggu di lobi. Begitu melihat kami, beliau mendekat. Selamat pagi, Bu Nita. Pagi, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Aku merasa canggung. Ah, tidak apa-apa Bu. Bu Maya mengantar kami ke ruang rapat kecil. Di sana ada direktur HRD dan beberapa manajer. Suasananya ternyata sangat bersahabat. Setelah basa-basi sebentar, Pak Direktur menatapku. Ibu tahu alasan kami mengundang Ibu hari ini? Aku menggeleng pelan. Sebenarnya saya nggak tahu, Pak. Beliau tersenyum ramah. Hana ini salah satu karyawan dengan progres peningkatan tercepat dalam 6 bulan terakhir. Aku menoleh menatap Hana, ia menunduk tersenyum malu. Yang spesial adalah, setiap kali ditanya apa yang membuatnya berubah, dia selalu menyebut keluarganya. Pak Direktur berhenti sebentar, terutama kakak iparnya. Aku mengibas tangan pelan. Hana melebih-lebihkan, Pak. Bu Maya tersenyum. Tidak kok, Bu. Ia lalu mengambil sebuah buku catatan. Ini catatan evaluasi masa percobaannya. Ia membuka satu halaman. Di bagian pertanyaan, apa yang membantumu melewati masa tersulit? Hana menulis begini. Dulu saya mengira kasih sayang berarti menoleransi segala kesalahan. Belakangan kakak ipar saya mengajari saya bahwa kasih sayang adalah keberanian menegur saat kita salah, keberanian memberi batasan agar orang lain bisa bangkit berdiri sendiri. Membaca barisan kalimat itu, aku tiba-tiba memalingkan wajah, mataku terasa panas. Pak Direktur melanjutkan, saya sudah jadi manajer puluhan tahun, Bu. Ada satu kebenaran mutlak. Orang yang berani menerima tanggung jawab atas kesalahannya sendiri, akan berkembang dengan sangat pesat. Ia menoleh pada Hana. Kami sepakat mengangkatmu jadi tim leader, mulai bulan depan. Hana membelalakan mata. Saya kira masih harus nunggu evaluasi tahunan, Pak. Keputusan kami sudah bulat. Hana berdiri lalu membungkuk sopan. Terima kasih banyak, Pak. Bu Maya tersenyum. Bilang terima kasihnya sambil kerja yang rajin ya. Siap, Bu? Suasana di ruangan seketika mencair. Sebelum pulang, Pak Direktur menyalamiku. Ibu sangat hebat mendidik adik ipar Ibu. Aku buru-buru menggeleng. Bukan saya, Pak. Lalu siapa? Hana sendiri yang mau berubah. Aku berkata jujur, karena aku sangat sadar. Sehebat apapun nasihat, kita tidak bisa mengubah seseorang kalau orang itu tidak mau berubah dari dalam dirinya sendiri. Sore harinya, Hana menraktir kami sekeluarga makan malam kecil-kecilan. Bukan di kosannya, tapi di rumah makan Sunda langganan dekat rumah. Hanya berempat. Aku, Mas Bima, Hana, dan Pak Dharma. Ini pertama kalinya Pak Dharma ikut makan bersama keluarga kami. Beliau tetap bersahaja seperti biasa, baru saja duduk, ia sudah tertawa. Hari ini saya diundang ke sini murni cuma buat makan gratis kan? Bima berkelakar. Kalau disuruh bayar sendiri-sendiri, Bapak masih mau datang nggak? Datang sih datang, paling porsi makannya saya kurangin. Kami semua tertawa. Suasana makan malam itu sangat santai. Pak Dharma bercerita bahwa waktu muda ia juga pernah buka usaha konveksi lalu bangkrut sampai 2 kali. Hana melebarkan matanya. Bapak nggak pernah cerita loh, buat apa diceritain? Terus kenapa Bapak sekarang bisa ketawa-tawa ingat itu? Pak Dharma mengambil sepotong tahu goreng. Waktu bangkrut mah saya nangis darah, Neng. Terus ya tetap harus makan nasi biar hidup. Meja itu meledak dalam tawa. Pak Dharma melanjutkan. Manusia itu kadang kalau lagi kena musibah, rasanya masalah itu gedenya seluas langit. Bener, Pak.
Begitu lewat beberapa tahun dan kita lihat ke belakang, ternyata masalahnya cuma segede tutup panci. Aku menatapnya. Umpama yang aneh, mungkin karena kebetulan aku jualan perabotan dapur. Saat hendak membayar, Hana bergerak cepat menuju kasir. Hari ini pokoknya aku yang traktir. Bima pura-pura pasang muka galak. Biar Mas aja. Enggak, Mas Bima, ini wewenang orang yang baru naik gaji. Akhirnya kami membiarkan Hana yang membayar. Keluar dari rumah makan, hari sudah mulai gelap. Lampu-lampu jalan di gang kami sudah menyala. Beberapa anak tetangga berlarian bermain di luar. Pak Usman sedang duduk santai di depan teras sambil mengipas-ngipas pakai kipas anyaman bambu. Melihat rombongan kami pulang, ia tertawa. Habis makan-makan ngerayain sesuatu nih? Hana menyapa sopan. Iya, Pak Usman. Ngerayain apa? Alhamdulillah baru naik jabatan, Pak. Pak Usman mengangguk-angguk. Alhamdulillah, bagus itu. Beliau menoleh padaku. Si Neng ini sekarang beda banget ya aura wajahnya. Aku menatap Hana, mengiyakan dalam hati. Pak Usman bertumpu pada tongkatnya dan berdiri. Manusia itu semuanya pasti pernah salah jalan, Neng. Iya, Pak. Yang paling penting adalah tahu kapan harus putar balik. Setelah berkata begitu, Pak Usman berjalan pelan masuk ke rumahnya. 1 minggu kemudian, Hana mentransfer lagi sejumlah uang cicilan utangnya. Ia bahkan datang ke rumah untuk memamerkan buku catatannya. Mbak, coba lihat nih. Aku membaca baris demi barisnya. Angka utangnya sudah berkurang hampir separuh. Hebat kamu. Aku punya target baru nih, Mbak. Target apa? Lunasin semua sisa utang sebelum 2 tahun. Kerja keras dong? Iya, Mbak. Bisa mencapainya? Hana tersenyum. Kali ini aku nggak mau banyak janji. Aku buktikan pelan-pelan saja. Aku mengangguk setuju. Itulah wujud Hana yang sekarang. Tak ada lagi bualan rencana bisnis setinggi langit, yang tersisa hanya langkah-langkah membumi yang pasti. Tepat pada saat itu, ponsel Bima berdering. Ia mengangkatnya sebentar, lalu memanggilku. Tah, ada apa Mas? Pak Hermawan minta kita sekeluarga mampir ke rumahnya sebentar. Ada urusan apa lagi? Katanya renovasi rumahnya udah kelar. Terus, dia minta keluarga kita jadi saksi buat sesuatu. Aku dan Hana bertatapan, sama-sama tidak tahu apa maksud tetangga belakang rumah kami ini. Tapi nada suara Bima terdengar sangat santai dan bahagia, seolah di balik undangan sederhana itu, ada kejutan manis yang menanti. Sore harinya, setelah ku tutup toko lebih cepat dari biasanya, aku, Bima, dan Hana berjalan menuju rumah Pak Hermawan. Bagian belakang rumah yang baru selesai direnovasi masih sedikit menyisakan aroma cat, tapi halaman depannya sudah disapu bersih. 2 baris pot pohon pucuk merah yang baru ditanam berbaris rapi di sepanjang jalan masuk, daun mudanya merah menyala. Pak Hermawan berdiri di dekat pagar, begitu melihat kami ia melambaikan tangan dengan senyum lebar. Syukurlah Bapak Ibu bisa datang semua. Bima melihat berkeliling. Bagus banget rumah barunya, Pak. Pak Hermawan tersenyum kalem. Yah, berkat direnovasi beberapa bulan ini, baru saja masuk pekarangan, kulihat sebuah meja kayu panjang ditempatkan di tengah teras. Di atas meja, ada teko teh hangat dan setumpuk dokumen yang dijepit rapi. Hana menoleh padaku dan berbisik pelan, Mbak, jangan bilang ini urusan surat-surat sengketa lagi. Aku tertawa kecil. Akhir-akhir ini keluarga kita emang jadi trauma kalau lihat dokumen. Pak Hermawan yang tak sengaja mendengarnya ikut tertawa. Tenang saja, kali ini bukan masalah pelik kok. Kami semua duduk, beliau menuangkan teh lalu bicara perlahan. Gara-gara urusan patok tanah kemarin, saya jadi kenal keluarga Pak Bima. Terus saya ngobrol-ngobrol sama tetangga, ternyata banyak cerita seru. Bima mengerutkan dahi heran. Cerita apa emangnya, Pak? Dengar-dengar beberapa bulan lalu rumah Bapak ramai banget ya tamunya. Hana langsung menunduk malu. Iya, Pak, ada sedikit keramaian. Pak Hermawan menatap Hana. Bapak dengar Neng Hana juga baru pindah kos. Betul, Pak. Pak Hermawan mengangguk. Baguslah kalau begitu. Suasana terasa sangat santai. Tiba-tiba beliau mengeluarkan secarik kertas desain dari tumpukan mapnya. Saya mau minta masukan Bapak Ibu sekalian. Itu adalah gambar denah sebuah ruangan mungil yang letaknya menempel persis pada pagar pembatas antara rumah kami dan rumahnya. Beliau menunjuk ke gambar itu. Saya berencana bikin ruang baca kecil di sini. Aku mengamati denah itu. Ruangannya tidak besar, ukurannya sekitar 4x5 meter. Satu jendelanya menghadap ke halaman rumah Pak Hermawan, sementara dinding sebelahnya berbatasan langsung dengan rambatan bunga, bougainville, di pekarangan rumahku. Beliau melanjutkan dengan nada sedikit sendu, almarhumah istri saya dulu hobi banget baca buku. Ia berhenti sejenak. Beliau sudah meninggal 3 tahun lalu. Kami semua seketika terdiam. Pak Hermawan tersenyum tipis. Sejak kepergiannya, saya terus kepikiran pekarangan ini mau diapakan biar bermanfaat. Bima bertanya dengan nada hormat, lalu, Pak, saya mau bikin pojok bacaan alias perpustakaan mini gratis buat anak-anak dan warga gang kita ini. Hana langsung mendongak matanya berbinar.
Wah, ide yang bagus banget, Pak. Saya ini orang tua, kalau ngerjain sendirian rasanya sepi. Beliau menatap kami bertiga. Kira-kira Bapak dan Ibu bersedia ikut bantu ngurusin gak? Aku belum sempat menjawab ketika Hana dengan antusias berkata, kalau Bapak berkenan, saya bersedia bantu jadi relawan tiap weekend, Pak. Pak Hermawan tertawa lepas. Alhamdulillah, senangnya ada yang bantu. Bima juga mengangguk setuju. Di rumah saya ada beberapa rak kayu bekas yang masih bagus, Pak. Bisa kita manfaatkan. Aku juga teringat ruang kerjaku yang kini sudah kembali seperti semula. Di sana ada koleksi buku yang lumayan banyak. Kalau Bapak butuh, saya bisa sumbangkan sebagian buku bacaan saya, Pak. Pak Hermawan terlihat sangat terharu. Terima kasih banyak, Ibu, Bapak. Sore minum teh itu berakhir dengan penuh semangat. Ada yang menyumbang rak, meja, hingga pot tanaman. Hana dengan senang hati mengambil alih tugas menyortir dan menata buku, karena kantornya kebetulan libur tiap hari Sabtu. Akhir pekan berikutnya, seluruh warga gang kami mendadak heboh. Pak Usman datang bertumpu pada tongkatnya sejak pagi buta. Bapak mah udah nggak kuat ngangkat barang berat. Pak Hermawan tertawa, Bapak duduk jadi mandor aja udah berkah, Pak. Pak Usman mengibaskan tangannya santai, mandor gratisan mah siap sedia. Bima dan beberapa bapak tetangga bahu-membahu memikul rak kayu ke dalam ruangan. Aku mengelap debu buku-buku, sementara Hana sibuk menempelkan stiker label ke punggung buku-buku lama. Mbak Sari datang membawa segentong es sirup dingin. Nggak bisa bantu tenaga, bantu logistik aja dah. Sesi halaman dipenuhi gelak tawa. Saat jam istirahat makan siang, Pak Usman menatap ruangan itu dan berkata pelan, zaman Bapak muda dulu, orang di kampung sini susah banget mau cari buku bacaan. Pak Hermawan mengangguk setuju. Sekarang fasilitas gampang, tinggal kitanya mau berbagi atau enggak. Hana yang sedang memegang lap keringat menyeletuk Pak Usman. Dalem, Neng, nanti kalau utangku udah lunas semua, aku mau beli buku yang banyak buat disumbangin ke sini. Pak Usman tersenyum kalem. Jangan beli banyak-banyak langsung, Neng. Loh, kenapa Pak? Baca sampai habis dulu yang ada, baru beli lagi. Semua orang serempak tertawa. Sebulan kemudian, pojok bacaan mini itu resmi dibuka. Tanpa spanduk besar, tanpa acara peresmian potong pita yang mewah. Hanya ada beberapa pot tanaman hias dan sebuah papan kayu bertuliskan, Taman Bacaan, masuk saja. Pagi hari pertama dibuka, beberapa kakek di lingkungan kami duduk di sana sekadar numpang minum teh dan membaca koran. Sore harinya, beberapa anak SD mampir meminjam buku cerita. Ada yang cuma duduk baca setengah jam lalu pamit pulang. Ada pula tetangga yang menyumbangkan kardus berisi buku-buku lama mereka. Lama-kelamaan, ruangan kecil itu selalu ramai pengunjung. Hana selalu mampir ke sana tiap sepulang kerja. Kadang ia mengajari para lansia cara mencari buku digital di ponsel, kadang ia membantu ibu kosnya menata ulang tata letak buku, atau kadang ia hanya diam-diam menyiram tanaman di pojokan. Aku sering berdiri di teras rumahku mengamati pemandangan ke rumah sebelah. Tanaman, bougainville, kini sudah merambat subur menutupi dinding pemisah kedua rumah, bunganya yang berwarna fanta, menjuntai lembut, hingga menyentuh bingkai jendela ruang baca. Pemandangannya begitu damai, sangat kontras dengan ingatan beberapa bulan lalu ketika terasku penuh sesak oleh kardus, skincare, dan diwarnai perdebatan tanpa ujung. Suatu malam saat kami sedang makan malam di rumah, Hana tiba-tiba meletakkan sebuah amplop di depan piring Mas Bima. Mas, apaan nih? Uang yang aku pinjam ke Mas dulu. Bima membuka amplop itu, lalu menggesernya kembali. Mas nggak pernah niat nagih uang ini. Tapi aku ingat utang tetap utang, Mas. Simpan aja buat nambahin cicilanmu yang lebih penting. Yang ini udah aku sisihkan dari budget khusus, Mas. Bima menatap adiknya lekat-lekat cukup lama. Akhirnya ia hanya menarik satu lembar uang merah 50 ribuan dari amplop itu, lalu mengembalikan sisanya. Mas ambil selembar aja ya. Anggap aja kamu neraktir Mas makan soto ayam besok pagi. Mata Hana langsung memerah menahan haru. Aku paham kenapa suamiku melakukan itu. Bima tidak ingin adiknya terus merasa terbebani utang budi, tapi ia juga tak mau menyakiti harga dirinya dengan menolak mentah-mentah pemberiannya. Ini cara khas Bima, tak banyak bicara, tapi selalu bisa menjaga martabat orang yang disayanginya. Akhir tahun berganti dengan sangat cepat. Di Indonesia, nuansa Idul Fitri, Lebaran, sudah mulai terasa kental. Utang Hana kini tinggal kurang dari separuhnya. Pekerjaannya semakin stabil dan diandalkan bosnya. Kamar kos kecilnya kini dihiasi banyak tanaman hias dan sebuah rak buku kayu mungil. Satu Lebaran, malam takbiran, Hana sudah mampir ke rumah sejak pagi. Ia menggulung lengan bajunya dan membantuku membumbui ayam untuk opor serta menganyam ketupat. Bima sibuk memasang lampu hias kerlap-kerlip di plafon teras luar. Aroma daun jeruk nipis, aroma bawang goreng, dan aroma ketupat yang sedang direbus berpadu dengan aroma masakan tetangga, menciptakan nuansa nostalgia Lebaran yang sangat kurindukan.
Di sela-sela mengaduk santan opor, Hana tiba-tiba tertawa. Mbak Nita. Tahun lalu di jam segini, aku mikir kalau aku ini wanita gagal yang gak punya tempat buat pulang. Aku menatapnya lembut. Kalau sekarang gimana? Sekarang aku punya 2 tempat. Di mana aja? Kos-kosan adalah tempat buat aku belajar menghidupi diriku sendiri. Ia lalu menatap ke sekeliling rumah ini. Dan di sini adalah tempat di mana aku tahu aku selalu disambut. Selama aku ingat buat ngetuk pintu dulu sebelum masuk. Celetukannya itu membuatku dan Bima serentak tertawa ngakak. Bima yang baru selesai mengikat kabel lampu hias turun dari kursi dan menimpali. Iya, dan kali ini tolong kabari dulu kalau mau bawa rombongan teman-temanmu buat mukbang di ruang tamu ya. Hana nyengir lebar. Siap, Mas. Tepat saat itu bel pagar berbunyi, Pak Hermawan dan Pak Usman berjalan masuk. Masing-masing membawa bingkisan parsel lebaran, satu berisi kue nastar dan putri salju, satunya lagi berisi aneka buah segar. Pak Hermawan tersenyum cerah. Ini saya bawain parsel kue kering biar makin manis lebarannya. Pak Usman yang bertumpu pada tongkatnya menimpali dengan jenaka, kalau Bapak bawa perut kosong, numpang nyicipin opor ayam. Pekarangan rumahku dipenuhi gelak tawa. Aku melangkah membuka pintu garasi lebar-lebar. Angin sore bulan Syawal berhembus semilir menyapa bunga, bougainville, yang sedang mekar rimbun. Di ruang makan, hidangan ketupat opor sudah siap disajikan. Semua orang punya kesibukannya masing-masing. Semua orang punya cerita hidupnya sendiri-sendiri, tapi raut wajah mereka memancarkan satu hal yang sama, kedamaian sejati. Satu malam takbiran ini, seolah menjadi garis akhir penutup segala badai kesalahpahaman kami beberapa bulan terakhir, menyambut Idul Fitri esok hari dengan hati yang jauh lebih bersih. Malam itu, suasana rumahku ramai seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi auranya berbeda. Tawa lebih banyak mengudara, percakapan lebih mengalir, dan rasa canggung yang dulu memenuhi sudut-sudut ruangan kini telah sirna sepenuhnya. Meja makan kami penuh dengan hidangan khas lebaran. Aku dan Hana berdiri di dapur menyiapkan piring-piring. Bima yang ada di halaman depan mengeluh soal lampu hiasnya yang agak miring kena angin, sambil bergumam kalau besok sehabis salat Id, ia harus naik tangga lagi untuk membetulkannya. Hana tertawa mendengarnya. Mas Bima ini kalau ada yang rusak pikirannya langsung harus dibenerin ya. Bima berbalik memandang adiknya. Iyalah, kalau rusak ya diperbaiki. Entah itu barang, entah itu hubungan keluarga. Hana terdiam sejenak lalu tersenyum sangat tulus. Untung aja kalian gak membuangku, Mas. Bima menatap adiknya dengan nada bicara yang sangat bijaksana. Gak ada yang bakal membuangmu, Han. Tapi kalau waktu itu kami terus membiarkanmu berteduh di rumah ini dan mengandalkan kami sepenuhnya, justru kamilah yang paling berdosa karena merusak masa depanmu. Hana menundukkan kepalanya. Aku tahu ia sedang mengilas balik 5 bulan masa numpangnya dulu. Kenangan-kenangan memalukan itu mungkin masih meninggalkan sedikit rasa bersalah di hatinya. Tapi rasa bersalah kali ini tidak lagi membuatnya terpuruk, melainkan jadi pelecut agar ia hidup lebih baik lagi. Kehadiran Pak Hermawan dan Pak Usman malam itu melengkapi suasana hangat khas malam lebaran. Hidangan ketupat, sambal goreng ati, dan opor ludes tak bersisa. Tidak ada lagi yang mengungkit masalah lama apalagi saling menyindir. Hanya tawa dan cerita masa lalu yang mengundang canda. Sehabis makan, Hana tiba-tiba merogoh tasnya dan mengeluarkan buku catatannya. Mbak Nita, ada waktu sebentar? Kenapa, Han? Coba Mbak lihat ini. Itu buku catatan cicilan utangnya, hampir separuh lebih halamannya sudah dicoret stabilo tanda lunas. Masih belum lunas semua sih. Aku tersenyum lembut. Mbak tahu, Han, aku cuma mau tunjukin biar Mbak Nita tenang. Aku menutup buku itu dan mengembalikannya ke pangkuan Hana. Mbak sudah tenang sejak hari pertama kamu berani keluar dari rumah ini, cari kerja, ngekos, dan menanggung beban hidupmu sendiri. Hana menatapku dalam-dalam. Dulu aku pikir, orang yang benar-benar sayang padaku, adalah orang yang selalu ada buat menyelesaikan semua masalahku. Sekarang gimana? Sekarang aku baru paham. Orang yang paling sayang padaku adalah orang yang berani ngomong jujur meski menyakitkan hatiku. Aku mengangguk pelan. Ada kalimat-kalimat teguran yang saat dilontarkan rasanya sangat dingin dan kejam. Namun kalau tanpa teguran itu, tak akan pernah ada sosok Hana yang sekuat hari ini. Hari pertama Idul Fitri, Mung 1, Hana datang ke rumah pagi-pagi sekali seusai salat Id. Ia mengenakan gamis biru pastel yang sangat cantik, membawa sekotak kue lapis dan seikat bunga sedap malam segar dari pasar. Baru sampai pagar, ia sudah tersenyum jahil. Tok-tok, aku ketuk pagar dulu loh ya sebelum masuk. Bima tertawa ngakak dari teras. Ada kemajuan. Hana pura-pura ngambek. Mas Bima masih aja dibahas. Awas ya. Kami bertiga kembali tertawa. Setelah saling sungkeman bermaaf-maafan di ruang tamu, kami bertiga berjalan kaki mampir ke taman bacaan milik Pak Hermawan. Pintunya sudah terbuka lebar. Beberapa bapak-bapak sedang duduk mengobrol santai habis salat Id. Beberapa anak kecil mampir meminjam buku cerita bertema lebaran.
Di Rakayu, ada banyak sekali koleksi baru hasil sumbangan warga RW kami. Pak Hermawan memandangi ruangannya lalu bergumam pelan. Dulu saya pikir masa tua itu cuma buat nunggu umur. Sekarang baru sadar, selama kita masih bisa bantu sesama, hidup ini terasa jauh lebih berwarna. Pak Usman yang duduk di sebelahnya mengamini. Bersedekah itu kan gak harus selalu pakai duit, Pak. Hana memandang berkeliling ruang baca itu lalu beralih padaku. Mbak Nita masih ingat gak waktu awal-awal aku numpang ke sini? Tentu saja masih. Waktu itu di kepalaku, rumah ini cuma tempat pelarian buat sembunyi. Iya, Mbak tahu. Sekarang aku baru sadar. Rumah itu bukan tempat buat kabur dari tanggung jawab. Rumah itu ibarat pom bensin, tempat kita isi energi semangat, lalu kita harus berani keluar lagi buat berjuang. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, cukup seulas senyum lega yang membalas ucapannya. Kalimat itu adalah kesimpulan terindah dari segala drama yang pernah terjadi. Waktu berlalu tanpa terasa. 3 bulan kemudian, Hana membawa kabar gembira bahwa ia sukses melunasi cicilan terakhir utang besarnya jauh lebih cepat dari target 2 tahun. Karirnya di kantor sangat dihargai, teman-temannya menghormatinya. Ia bahkan masih rutin menelepon mantan ibu mertuanya, Ibu Lestari, sekadar menanyakan kabar. Tiap kali akhir pekan dan jadwalnya senggang, ia mampir membelikan kekas atau memasak makan siang untuk mertuanya. Hubungan mereka memang tak mungkin kembali seperti masa lalu, namun setidaknya cukup damai untuk membuat kedua pihak sama-sama lega. Mas Bima juga banyak berubah. Ia tidak lagi gampang emosi jika harus menengahi masalah antara istri dan adik kandungnya. Suatu malam saat kami sedang bersantai di teras, ia pernah berkata, "Dulu aku selalu mikir, membela darah daging sendiri di depan istri itu bentuk kasih sayang yang benar. Lalu sekarang aku baru ngerti. Bersikap adil dan rasional, itulah kunci satu-satunya buat mempertahankan keharmonisan keluarga." Aku hanya menatap suamiku lalu tersenyum simpul. Masing-masing dari kami telah melalui jalan yang sangat terjal. Ada yang harus menebus kesalahannya dengan banting tulang melunasi utang ratusan juta rupiah. Ada yang harus meruntuhkan egonya untuk meminta maaf. Ada pula yang harus belajar melepaskan rasa ingin selalu menang dalam berumah tangga. Manusia tidak pernah berubah wujud jadi malaikat dalam waktu semalam. Kita semua harus merangkak melewati hari-hari yang sangat panjang, melelahkan, dan menguras banyak air mata hanya untuk menyadari satu hal, harta paling berharga di bawah atap sebuah keluarga bukanlah soal siapa yang paling dominan menang berdebat, melainkan kenyataan bahwa setelah badai perselisihan sedahsyat apapun, kita masih bersedia duduk di satu meja makan yang sama. Sore di penghujung musim kemarau, aku berdiri di pekarangan depan menyirami bunga, bougainville. Dahan-dahannya menjalar lebat menutupi tembok pembatas rumah kami dan rumah Pak Hermawan. Semilir angin membuat kelopak bunga warna fanta itu berguguran di terpa cahaya matahari sore. Hana datang mengayuh sepedanya, memarkirkannya di luar pagar lalu memanggilku riang. "Mbak Nita, aku numpang makan malam ya?" Aku mendongak menatap adik iparku, membalas senyumnya. "Masuk aja, tapi ingat." Ia tertawa berderai, menepukkan tangannya 3 kali ke pintu pagar kayu yang sudah terbuka separuh. "Siap, ketuk pintu dulu." 3 ketukan simbolis itu disusul oleh suara tawa bahagia kami yang mengudara di seantero pekarangan rumah. Bercampur baur dengan kepulan asap nasi putih yang baru matang, seduhan teh wangi, dan semburat warna, bougainville, yang merona terang. Aku baru menyadari, kebahagiaan itu seringkali tidak bersumber dari hal-hal yang muluk. Ia hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Perasaan ketika setiap anggota keluarga tahu, di mana porsi posisinya, saling menghargai satu sama lain, dan menyadari bahwa sekeras apapun dunia luar menghantam kita, selama ada ketulusan, sebuah rumah akan selalu bisa kembali menjadi tempat paling damai untuk pulang.